Iya toh? Betul nggak? Mungkin perjanjian lama. Saya tidak tahu bikin sok tahu. Yuk lanjut. Di perjanjian baru, masuk. Di sini sudah azan subuh. ya di perjanjian baru, saudaraku, itu 3 Tuhan. Allah Bapa Tuhan, Allah Anak Tuhan, Allah Roh Kudus Tuhan. Jadi 3 Tuhan, jadi 1. Itu abangku. Masa Tuhan 3? Iya kan? Tapi sampai sekarang masih banyak yang sembah. Iya, itulah keliru. Makanya nanti di Matius 7:23 aku akan berseru kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak pernah mengenal Kristen. Itu dia. Karena Yesus tidak pernah kenal Kristen. Yesus itu Yahudi. Berarti Kristen itu agama yang dibikin setelah Yesus. Iya, di Antioquia dibikin oleh Paulus. Mana Yesus kenal Kristen? Orang dia Yahudi kok tidak makan babi. Nggak ada dia, abangku. Makanya dia disunat. Makasih banyak. Makanya dia disunat. Pertanyaan saya, abang ini sudah sunat atau belum? Belum bicara. Masuk neraka. Betul. Kata Yesus? Kalian kan tokoh agama. Saya mau tanya, setelah umur 12 tahun menurut kitab suci, 12 tahun setelah Tuhan Yesus ke sinagoga, ke gereja ya, terus sampai umur 35 tahun itu dia kemana kan? Itu yang disembunyikan sebenarnya. Kalau kita mau belajari nanti itu mah gampang lah itu kan. Sebenarnya Yesus itu kan dia punya istri, tapi janganlah kita cerita ke situ karena tidak ada di Bible toh. Janganlah. Pertanyaannya kemana Yesus usia 12 sampai 30 tahun? Kenapa disembunyikan itu? Itu yang menjadi pertanyaan abangku, ya kan? Tapi tidak usahlah kita bahas itu kan. Tidak usah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kita mengikuti apa perkataan Yesus. Itu aja. Ya, salah satu ini abangku, perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham itu adalah bersunat, ya kan? Hukumnya sunat ini abangku, jangankan mendekati bait suci, itu tidak boleh masuk ke bait suci itu orang yang tidak bersunat, tidak boleh, dan akan dicampakkan ke neraka. Ada ayatnya bang. Makanya kan Yesus bersunat. Betul tidak? Hari ke-8. Hukum Yahudi ya? Iya, karena dia kan orang Yahudi. Dia kan berkata begini. Bukan Kristen. Iya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Kan kata Yesus begitu abangku. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Taurat, maka dia akan menempati kerajaan sorga yang paling terendah, neraka bang. Itu kata Yesus. Datanglah Paulus. Dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Dari mana? Yesus berkata begini, ayatnya ada bang. Apa dia bilang? Lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan 1 titik dalam hukum Taurat. Itu kata Yesus. Datang Paulus, dibatalkan sama Paulus. Aduh, Paulus ini benar-benar. Iya. Wah. Yesus suruh bersunat. Paulus bilang tidak, jangan. Jika engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak guna bagimu. Abang ikut mana? Ikut Paulus apa ikut Yesus? Ikut Yesus lah bang. Harus bersunat loh. Masuk neraka bang nanti ini kata Yesus. Baca itu. Itu hukum Israel waktu itu. Iya, kan Yesus orang Israel, dia. Iya. Itu hukum. Iya. Oke.
kebijakan, iya. Jadi menurut Saya pikir- Yesus lebih mudah meruntuhkan langit daripada meniadakan hukum Taurat. Itu hukum Taurat, Bang. Sunat itu perjanjian kekal antara Tuhan dan Abraham. Perjanjian kekal itu, Bang. Ya, itu betul. Iya. Itu betul. Allah. Nah, makanya sudah kan pusing. iya, makanya kan orang-orang Advent itu kan bersunat dia semua. Orang Advent itu bersunat dia. Iya, dia karena ikut Taurat, dia Itu Taurat. Taurat. Begitu. Makasih bagi syukuran ya sekolah air. Kalau Jadi kan ada, Taurat ya, iya, hal itu aja. betul. Yesus ini, abangku, dia kan diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, abang ini Bani apa? Masa Bani Israel? Masa kita orang Indonesia, orang Israel? Kan tidak. Itu. Itu betul juga sih. Iya. Aduh, itu nanti kalau masalah ini nanti panjang lagi, nanti kita tidak bisa bicara nanti. Iya, tidak apa-apa, abangku. Namanya kita kan Oh, bertukar-tukar iya. pengetahuan kan. Apa yang saya tahu. Iya, silakan kuliah, betul. Tidak masalah, abang. Kan ini kan keimanan abang, ya kan? Kalau saya suka baca-baca juga, bang. Suka aku baca Bible itu. Saya suka mendengar. Iya, banyak kok, Oke. bang. Perkataan Yesus itu banyak. Bang Anobo, percaya ndak kalau Yesus itu Islam? Saya kalau belum percaya nanti dapat tantang. Kalau saya belum tidak percaya dia dapat tantang. Tidak, Yesus itu agamanya Islam. Muslim dia, Anobo. Itu kan ya Mau saya buktikan? Iya, Mau ndak saya buktikan? versinya kan macam-macam. Iya, mau ndak saya buktikan kalau Yesus itu Muslim? Intinya saya dibaptisnya atau dikukuhkannya saja. Dengar dulu. Kalau dia Kan Bang Muslim. Anobo kan suka mendengar toh. Iya. Oke. Dengar ini, dengar. Lanjut. Ya. Kalau di dalam Islam, Bang Anobo, itu ada Ya, lima. lanjut. Ada 5 rukun Islam. Pertama bersyahadat, Iya, sholat, iya. berpuasa, zakat, naik haji. 5. Heeh. Nah, yang pertama syahadat. Kalau di dalam Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Iya. Allah. Nabi Muhammad adalah Ya. utusan Allah. Iya toh? Allah, iya. Nah, Ya. kata Yesus di Perjanjian Lama, Tuhan Allah tidak ada lain kecuali Dia. Sama. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Kata di Perjanjian Lama. Sama juga di Perjanjian Baru. Kata Yesus, Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Tiada Tuhan selain Allah. Sama. Ya, toh itu satu. Iya, ya. toh? Oke. Ya. Nah, terus yang kedua, sholat atau sujud. Nah, di dalam Islam, itu ketika kita melakukan sholat, itu kita bersujud. Nah, bagaimana di Perjanjian Lama? Sama, sujud juga. Iya toh? Sujudnya kemana ini? Sujudnya Sama. Iya, di Ayub. Kemudian sujudlah ia. Sama juga di Samuel, sujud dia. Keesokan hari bangunlah mereka itu pagi, ya kan? Subuh, pagi itu waktu subuh. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Muslim, sholat subuh. Maksudnya sujudnya kemana? Nah, sujudnya itu mengarah ke bait suci, ke mesbah bait suci. Apakah itu betul atau tidak? Betul. Nah, sama di Matius Kalau 9 waktu itu juga, tidak ada jadi. Sama di Matius 4. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Berkata Yesus, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan.
dan hanya kepada Dia engkau Sembahnya, saja berbakti. Sama sujud, betul? iya, sujudnya kemana ini yang saya masih Iya, sujudnya ke arah kiblat. Ada kiblatnya. Orang-orang Yahudi kan ada Tidak. kiblatnya toh. tidak mungkin. Ada kiblatnya. Itu. Nah, terus apa lagi? Kalau kita lihat ya, puasa. Nah, Yesus puasa tidak? Ya, Puasa, Matius 42. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya 40 laparlah malam. Yesus. Nah, Oke, kalau umat coba, muslim, ya. kalau umat muslim apa? Puasanya di Katolik bulan juga Ramadan ada. berapa hari? Katolik juga ada. Kalau di bulan Ramadan puasanya berapa lama? Hampir 1 bulan. Lebih. Katolik punya lebih. Sama, hampir bulan puasa juga toh. Nah, zakat. Yesus juga bilang begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, pensucian harta, zakat. Umat muslim juga zakat, sama. Iya toh? Itu Tuhan tidak mengharuskan itu. Harus. Firman Itu Tuhan. Yesus Firman Tuhan. berkata, lalu ia maju Apa yang- sedikit dan bersujud. Ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Harus. Harus. Itu kan cawan beda dengan tadi kan bilang zakat. Lain lagi itu bang, lain lagi. Iya, kata zakat beda. Jadi kan cawan. Itu yang Iya, beda, itu yang zakat. saya bilang. Nah, itu tadi waktu bersujud. Maksudnya Bang Buloko tadi itu sujud. Nah, Iya. ini zakat tadi, Saya zakat. ini bilang zakat. Iya. Nah, sekarang Beda haji. zakat. Ini haji. Saya kasih dengar ini haji. Ini dalilnya haji. Yesus berhaji. Ini saya kasih lihat ini. Nah, di mana? Ini ya. Di 1 Samuel. 1 Samuel. Hukum haji itu memang haji harus haji. Iya, haji. Bukan haji Nah, tahu. ini dengar ini ya, Nabo. Ini 1 Samuel 1 nomor 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Begini, itu kalau umat muslim, zamannya berbeda. betul, zamannya berbeda. Kalau umat muslim itu pada saat Idul Adha, Idul Kurban, itu kan musim haji. Musim haji, dia tinggalkan kotanya untuk berangkat pergi ke kota Mekah untuk beribadah. Dan di sana satu kali memotong hewan kurban, mempersembahkan hewan kurban di sana. Ya. Itu 1 Samuel 3. Saya juga biasa begitu. Ya. Terus banyak Bikin korban. ada dalilnya, apalagi di Kejadian. Kemudian Tuhan membuka mata Hajar dan dia melihat sebuah sumur air. Dia pergi menuju sumur itu dan mengisi kantung air, memberi minum anak itu, Ismail. Ini namanya sumur Zam-Zam. Kakak, saya masalahnya untuk ibadah yang tadi kayaknya masalahnya terlalu jauh. Kayaknya Makanya tidak mungkin. iya, karena jauhnya itu, makanya daerah Papua sama Mekah kan jauh memang. Indonesia Mekah kan jauh. Sekarang kalau itu sekarang ini umur berapanya ini? Tuannya umur berapa? Apa itu bang? Apa itu? Bukan Tuhan Yesusnya umur berapa nih waktu yang dibikin ini? Di apa itu? Kalau itu kan, ya ampun. Ya ampun. Ya lanjut. Saya dengar. Lanjut. Kita urut dulu ya, dari kecil. Dari hukum yang paling utama ini bang, syaratnya ini perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan.
Pertama itu sunat. Yesus disunat umur ke-8. 8 hari dia disunat. Ya, karena menurut hukum Taurat, orang yang tidak bersunat akan dilemparkan ke dalam neraka. Ah, itu perjanjian kekal. Jadi pertama bangku, itu syaratnya itu dulu. Itu dulu. Nah, nanti baru yang lainnya apa. Cuman memang berat, hukum Taurat itu sama dengan Islam. Tidak makan babi, tidak boleh mabuk-mabuk, harus Iya. bersujud. Harus Itu Bang, bersujud, harus beribadah, menghadap harus kiblat. beribadah. Iya, ada ritual tahunannya, Iya, harus berkurban, persembahkan, ya korban bakaran, tuh hewan kurban, korban, domba, sapi, domba. unta. Maksudnya itu kan korban itu supaya orang-orang di sekitar kita bisa juga merasakan. Kalau Bisa kita merasakan. mampu, ya kalau tidak ya tidak, kan gitu. Jadi Itu bagi sebenarnya orang-orang yang mampu aja. dalil-dalil yang ada di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru yang melakukan itu kami umat muslim. Muslim. Iya. Yesus bersunat, umat muslim disunat. Yesus waktu mati dikafani. Umat muslim kalau mati dikafani, tidak pakai peti mati, tidak pakai jas. Pakai jas. Untuk apa pakai jas? Emang Iya. mau ke undangan? Itu yang pakai jas itu siapa yang suruh? Pakai peti mati siapa yang suruh? Tidak ada. Tuh. Betul enggak Anobo? Iya. Iya, betul itu. Yang aku lucunya Pak Nobo ini lah, kalau pakai jas itu lah, ngapain pakai jas? Emang Iya, siapa yang suruh? Mungkin mau ibadah di atas kan? pakai sepatu? Apa pakai sepatu? Pakai sepatu. Tuh. Supaya formal kan? Padahal Yesus dulu waktu dikubur apa? Pakai kain lenan. Kain lenan itu kalau orang dulu bilang kain lenan. Kalau sekarang itu kain kafan. Ah, betul. Kain kafan. Tapi lucunya begini Bang, teman-teman Kristen ini kebanyakan selama hidupnya tidak pernah pakai jas. Pas mati pakai jas. Ya, Iya. kebalik. Baru ditaruh Alkitab di sebelah kirinya lagi. Iya, untuk apa lagi orang Padahal Iya, terbalik. Sepatu sudah terbalik kan? mati, Kiri sudah ke kanan, mati. kanan ke kiri. Hidup saja tidak tahu baca, apalagi kalau mati mau Tidak baca. mati baru ditaruh. Iya. Tidak mungkin mau baca. Betul nggak Bang? Betul tidak? Iya. Ya, Seharusnya waktu hidup disuruh baca, ya kan? Ya apalagi mati ditaruh Alkitab lagi di sampingnya untuk apa lagi? Iya, untuk apa? Untuk apa ditaruh lagi? Orang sudah mati, siapa yang mau baca? mungkin malam-malam mau baca kan. Masuk akal tidak Bang? Kalau aku, selama hidup tidak pernah membaca Alkitab. Pas mati disuruh Iya. baca. ditaruh di Mati samping. ditaruh lagi. Aneh-aneh juga kadang-kadang Pak Pendeta, aneh Pak Pendeta. Rapi lagi. Iya, Iya. rapi lagi. Kayak mau pergi foto-foto di kuburan sana kan? Apa mau difoto-foto lagi? Udah mati. Rapi, pakai sepatu, pakai jas. Selama hidup pakai baju partai. Baju partai kan. Baju pilkada dipakai kan. Mati pakai. Kalau masalah partai dan pilkada saya sudah mau bicara lagi. Itu urusan mereka. Semua Tidak selama pembohong. hidup. Akan Semua bapak-bapak dulu. pembohong. Iya. Bukan, biasa kan mama-mama itu kan biasa pakai baju-baju partai itu kan, pembagian kan. Selama hidupnya paling baju begitu. Pas mati pakai jas, kebalik dia. Bahaya. Iya. Bahaya. Coba apa gunanya coba itu Alkitab ditaruh di peti mati? Apa gunanya? Itu yang tadi saya bilang, lawakannya, coba dengar lawakannya Mongol Stress. Dia ada Iya. sebelum itu juga itu. Nah,
Iya, ditaruh Alkitab di peti mati. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Pakai sepatu lagi siapa lagi? Selama Si dia Mongol hidup, itu hidup tidak pernah baca Alkitab. Pas mati dikasih Alkitab. Siapa yang mau baca? dikasih Alkitab. waktu hidup aja tidak baca. Iya tuh. Saya cuma kalau untuk agama saya agak sedikit banyak belajar sama si Mongol, si kakak Mongol dia. Kalau Dia Mongol agamanya itu paling kuat. abangku, begini, kalau Mongol itu dia bekas ajaran satanik, Bang. Dia Iya, saya mengerti. tadinya. Itu saya mengerti, iya. Ya kan akhirnya, tapi ya nggak tahu lah ya dia bisa lari ke situ. Tapi kalau belajar sebenarnya Bang, belajar sendiri, tapi memang agak berat kan kalau udah umur sebegini kita ya. Belajar sendiri Dari dia saja saya bisa tahu kalau yang dikejarnya itu orang Kristen, tidak mungkin orang Muslim. Kalau Muslim sejarahnya lengkap. Betul. Kalau Kristen tidak lengkap. Untuk Yesusnya tidak lengkap Iya. sejarahnya. Kalau mau dibandingkan, Bang Nobo ya, kalau mau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, dari dia sebelum lahir, setelah dia lahir, dari umur kanak-kanak sampai dia remaja, sampai dia dewasa, sampai dia berumur 40 tahun menerima wahyu, sampai pengajaran-pengajaran dia menyebarkan agama Islam, yaitu sampai dia wafat, bahkan sahabat-sahabatnya jelas. Iya, itu betul. Mongol pun juga mengakui. Nah, Yesus umur 11 Saya tahun. juga mengakui. Amin. Umur 11 tahun, 30 tahun. Kemana? Hilang. Ada yang bilang sekolah. Masa Itu yang saya tanya, toh? Itu yang saya tanya. Sebenarnya Bang Anoboya, sebenarnya itu umur 11 tahun sampai 30 tahun itu sebenarnya datanya ada. Bang Anobo, ada. Ya. Cuman tidak dicantumkan. Sekolah Israel ya. Itu tidak dicantumkan. Itu di dalam Bible, karena kalau dicantumkan dalam Bible bertentangan ajaran kekristenan. Ya, pendalaman materi tentang ya betul. Iya. Nah, coba bayangkan kalau di dalam Bible itu dicantumkan Yesus pergi naik haji. Kira-kira mau enggak orang Kristen masukkan itu di dalam Bible? Tidak mau. Tidak laku. Bisa. Iya. Tidak mau. Kalau menurut yang saya tahu kan pendalaman materi tentang kehidupan dewasa untuk umat Israel. Ada yang saya baca begitu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Ya tuh, dalam literasi juga yang lain di situ dikatakan Yesus menikah. Bayangkan kalau dalam literasinya Yesus menikah, bagaimana? Masa Tuhan menikah? Bertentangan. Padahal tidak ada kan, buktinya juga tidak ada. Iya. Tapi kalau tidak menikah, burungnya buat apa? Ayo. Hah? Burungnya buat apa? Kalau itu tidak tahu. Nah, itu dia. Nah, ini lagi satu lagi nih Bang Anobo, satu lagi. Kalau menurut Bang Anobo, begini, sama tanya. Apa? Sebenarnya Yesus dia menikah atau tidak? Menikah. Iya. Menikah dia. Anaknya namanya Yesus. Nantilah kita kaji tuh. Menikah. Dalilnya saya punya. Oh, ada dalilnya. Ini satu Bang Anobo. Ini yang saya mau tanyakan. Menurut Bang Anobo, itu kalau kata alim ulama itu Muslim atau Kristen? Siapa? Kalau kata alim ulama, kalau alim ulama itu Muslim atau Kristen dia?
Ah, dia yang menurut saya membawa kebenaran yang saya tahu. Iya, enggak alim ulama. Kalau alim ulama, kata ulama itu merujuk kepada Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Nah, kalau kalau kau baca, Bang Anobo, di Lukas 2:46, di situ Yesus duduk di bait Allah, di tengah-tengah para alim ulama, lagi belajar dia di situ. Nah, tujuannya untuk apa? Alim ulamanya ini alim ulama yang mana? Yahudi. Tapi bingung juga Bang, bukan itu konteksnya. Dia kan Tuhan, Iya. apa Iya. yang dia belajari? Nah, itu dia. Iya, Nah, apa yang dia bukan belajar? curhat. Saling tanya jawab. Bukan curhat, saling tanya jawab. Enggak, waktu dia Betulnya- kan belum mengajar nih, kan dia kan pasti belajar dulu. Belajar apa? iya. Orang dia Tuhan, masa belajar? Ilmu manusia, kalau bisa. Kenapa? Bang? Iya. Dia ini belajar sama alim ulama. Untuk apa? Untuk dipersiapkan menjadi imam. Ah, Iya, supaya apa? Iya, tidak sempurna, tidak bisa jadi imam, tidak bisa jadi rabi kalau tidak menikah. Oh, dari pada waktu itu samanya harus menikah baru bisa jadi rabi begitu. Harus, Harus. Yahudi, harus. Kalau Yahudi untuk menjadi rabi itu Oh, harus iya. menikah, tidak boleh menjadi rabi kalau tidak menikah. Tapi kan dia tidak mengakui rabi dia. Ada dalilnya, ada dalilnya. Yesus dipanggil rabi, iya. ada, Ya, guru, ya oke. ada. Betul ada. Ada. Berarti kalau Yesus dipanggil rabi, berarti Yesus Saya tidak tahu kalau masalah itu. Saya bilang menikah baru nanti dari sana bilang tidak menikah, dari sini bilang menikah, bahaya. ada dalilnya. Ada. Itu. Begini, dia menikah toh atau ada anaknya? Ada anaknya, ada. Ada, cuman Saya mau dalil-dalil. dengar. Iya, cuman Waduh, ini dalil-dalilnya. sudah lewat sekali nih. Iya. Iya. Cuma dalil-dalilnya itu kalau masalah menikah tidak dicantumkan di Bible. Kenapa tidak dicantumkan di dalam Bible? Karena Iya. bisa mengganggu pengajaran-pengajaran kekristenan yang ada di gereja-gereja. Iya, Matius yang itu sudah hilangnya itu banyak itu yang saya mengerti. Ya, oke. Iya. Itu. Hilangnya banyak itu yang pasti diungkit. Ya, oke. Karena ada Kalau beberapa data. setelah itu dia ada atau tidak? Iya, karena gini, Yang dituliskan. ada di manuskrip, ada manuskrip yang tercantum, ya kan, di lembaran. Di situ dikatakan Yesus berkata sama mereka, istriku. Nah, Istriku tapi yang iya istriku dia bilang, tapi itu tidak dicantumkan di dalam Bible karena bisa merusak pengajaran-pengajaran Kristen karena kan politik. Iya tuh. maksudnya istriku yang apa? Yesus menjawab, wahai istriku. Nah, Oh ya betul. itu. Aduh, saya tidak mau baca lanjut lagi. Ya, suruh lanjut. Begitu. Jadi banyak, tapi bukan dijelaskan di Bible teman-teman Kristen yang dipegang. Tapi itu penjelasannya ada di
eh kayak gospel-gospel yang apokrif yang ditolak sama Bapak gereja. Apa great Gitu. Makanya dikatakan apokrif. Apokrif itu disembunyikan, bukan haram. Disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Kenapa disembunyikan? Disembunyikan karena bertolak belakang dengan pengajaran. Itu. Tempatnya ada 3 ya. Nah, ya, betul. Iya, pernah enggak dengar ini Injil Iya, Barnabas? Barnabas. Saya Pernah tuh? sudah dengar. Ya. Injil Thomas, Injil Injil sebelumnya. Filipus. Pernah tuh? Mereka kan Sampai sekarang murid-muridnya masih Yesus. ada. Murid-muridnya Yesus Sampai dia sekarang tuh. Injilnya itu masih ada. Ada. Injil Yesus. Itu Injil Yesus mana? Tidak ada. Disembunyikan. Kalau itu tidak ada. Tidak ada, disembunyikan. Kalau Yang dimasukkan itu Barnabas, Injil Thomas. karangan Matius, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas. Tuh, itu yang dimasukkan. Yang Injil Barnabas, Filipus, Thomas, Injil Maria, itu ditolak semua. Karena kenapa ditolak? Karena kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Injil-Injil itu bertentangan dengan ajaran kekristenan sekarang, makanya dibuang. Dikaranglah Injil yang bertolak belakang dengan kebenaran, dengan faktanya. Nah, itulah yang diyakini sama teman-teman tulis Kristen. Maria ya. Injil Maria nggak dipakai, padahal kan dia mamanya. Nggak dipakai. Kakak Panopo ini dia dari Kristen ke Islam kan? Saya Islam bang, saya Islam, tapi saya banyak Bible saya suka baca. Oh, Saya tapi belajar bang. Kenapa kita tahu Mantap, sejarah? kalau Karena gitu. kita belajar. Belajar. iya. Belajar kita. Iya, saya juga dengar kan untuk belajar. Iya, Banyak betul. pendeta sudah saya kasih malam bang, banyak pendeta. Amin. Jadi kenapa kita ini umat Muslim ini tahu banyak, iya kan, literasi di luar kekristenan? Karena kita belajar. Belajar. Berbeda di dalam kekristenan, gitu. Kenapa? Semua itu tidak diajarkan? Karena bahaya. Pendeta mengajarkan Injil Barnabas, Filipus, Thomas, bahaya. Bisa mengancam jabatan pendetanya. Kalau saya tidak mungkin belajar. Tapi kan pasti ada yang dari Israel apa semua kan mereka pasti belajar orang lain Iya. yang di Kristen. Kayak contoh begini, budaya Yahudi itu yang namanya laki-laki yang belum menikah itu bersentuhan dengan wanita, bukan muhrimnya, dilarang. Betul enggak? Ya. Tapi apa yang terjadi? Yesus itu diurapi pakai minyak kati yang mahal harganya, diurapi dari kaki sampai kepala. Siapa yang urapi? Maria Magdalena menyentuh. Ya. Nah, artinya apa? Kalau Yesus sama Maria Magdalena sudah bersentuhan, berarti dia sudah menikah, sudah muhrim dia. Penjelasannya sedikit. Ya, oke. Ya, itu lewat di situ yang kita punya penjelasannya juga lain juga jadi. Itu dalilnya ada. Yang sampai yang diseka pakai air mata itu. Iya, minyak kati, minyak mahal itu.
Nah, Gitu. Tapi lucu padahal juga dia di Bible itu bang ya. Ada yang Waalaikumsalam masalah, warahmatullahi apalagi masalah wabarakatuh. penyaliban. Penyaliban itu kalau kita baca ada dua. Ada yang jam 9, ada yang jam 3. Jam 3 sore. Yang mana yang benar itu ya? Itu. jam Nah, jam 9-nya, jam ini 3-nya ya, yang mana? ini. Saya baca ya Bang Nobo ya. Saya baca Bang Iya, Nobo ya. Saya silakan. baca. Nah ini. Di Matius 26, nomor 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Selamat Simon. pagi abang-abang Pagi-pagi, semua. Pak. Saya baca dulu. Bagi Lagi Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak katin yang dimaksud. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid gusar dan berkata, untuk apa jembrosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Nah, artinya Yesus ini tidak melarang perempuan itu meminyaki kepalanya, mengurapi Iya. istilahnya itu. ya, dia menginginkan ya. Iya. Nah, tradisi Yahudi, laki-laki dengan perempuan itu tidak boleh bersentuhan karena bukan muhrimnya. Kan tadi kan dia izinkan untuk mengurapi. Padahal dia Iya. sudah melarang. Nah, perempuan di sini siapa? Kira-kira. Yang Magdalena tadi kan. Nah, Magdalena, karena yang tinggal di Betania di sini adalah Maria Magdalena. Pada saat mengunjungi saudaranya Maria Magdalena, namanya Lazarus. Itu Lazarus yang mati, Yesus yang bangkitkan. Oh, itu Marta berarti. Iya. Itu. Oh, betul enggak? Kan Lazarus kan yang sebelumnya. Bang Madu. Lazarusnya kan yang sebelumnya. Waktu Tuhan Yesus belum ada murid juga, baru Lazarus dibangkitkan. Iya, udah itu. Itu kan sebelum Tuhan Yesus punya murid juga kan, baru Lazarus dibangkitkan itu. Itu kan rumahnya di Betania dia tuh. Izin sedikit ya bang, inspirasi. Jadi kalau kayak gitu, Masuk. ya, jadi kalau kayak gitu Isa bukan Yesus dong. Karena Anda kan mengatakan Yesus menikah. Isa kan nggak menikah, ya kan bang Bang Inspirasi. Tidak menikah waktu ketika dia di dunia. Waktu dia Iya dong, pertamanya Berarti waktu tapi di surga dia menikah. setelah turun kedua kalinya dia menikah. Oh Waduh, itu datanya di mana lagi bang? Gitu. Dia menikah Dia bang Inspirasi. dia menikah setelah kedatangan kedua kali. Itu membunuh Ya datanya di dada. mana tuh? Kenapa? Iya. Nah, itu Maksudnya literasi keterangannya di menurut mana? para ulama itu dijelaskan di dalam buku apa gitu. Pokoknya literasinya ada. Gitu. Kalau di dalam Al-Qur'an tidak ada pastinya. Menurut para ulama ya bukan. Tapi kalau di Quran ada nggak bang? Tidak ada karena Al-Qur'an tidak menjelaskan Tidak ada, ya. tentang masalah sejarah, menikah, istrinya siapa. Enggak, kalau ketika Isa itu turun yang kedua kali Jangan menikah itu begini kan Bang bukan kebenaran. sejarah, Bang. Begini Bang kebenaran. Jangankan itu. Istrinya Nabi Muhammad saja di dalam Al-Qur'an ada enggak dijelaskan? Dia menikah sama istrinya ini, istrinya tidak ada dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Nama hadis perempuan ada. satu-satunya yang dicatatkan di Al-Quran cuma Maria kan, Maryam. Iya, Kan Maryam. gitu, Bang. Kalau ibunya. soal itu Bang bilang. Ibunya. Iya.
Ya, nama perempuan satu-satunya yang Bang Madu tercatat masuk, di Bang dalam Madu, Al-Quran. Bang Madu masuk. Bang Madu monitor masuk. Nah, lanjut Bang Benar, lanjut. Ya, ya. Artinya maksud saya gini, tadi kan Bang Inspirasi mengatakan bahwa ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki bukan muhrim itu nggak bisa bersentuhan, dan abang menganalisis ketika Maria Magdalena menyentuh mengurapi Yesus, maka itu muhrimnya, kan seperti itu. Artinya apa? Artinya Isa dengan Yesus itu berbeda. Bedanya di mana? Isa tidak tercatat mempunyai istri, sedangkan Bang mengandai putus. oh ya. Ulang. Ya. Tadi abang kan mengatakan seperti ini, Maria Magdalena mengurapi Yesus, dan abang mengatakan perempuan dan laki-laki di dalam tradisi Yahudi tidak boleh bersentuhan kalau bukan muhrim. Betul, itu Dan menurut abang budaya Yahudi. Iya kan? Jadi Ya. abang mengatakan mungkin saja atau istri Yesus itu beristrikan Maria Magdalena, ya kan? Artinya apa? Kalau kita tarik di situ, Yesus itu sudah mengarah bukan Isa lagi. Kenapa? Karena Isa nggak punya istri dalam Al-Quran, kan? Nggak tercatat dalam Al-Quran. Nggak diceritakan, bukan tidak Iya, nggak tercatat, tetapi tidak Artinya nggak diceritakan. diceritakan sama nggak tercatat Ya. kan sama, Bang. Ya, Ya kan? betul. Jadi betul. kalau dari data ini mengarah bahwa Isa itu bukan Yesus, ya kan, Bang? Kalau Kan gitu, masalah Bang, mau dicari inspirasi. persamaannya, apakah Isa dengan Yesus itu sama? Ya beda lah. Yesus keyakinan kekristenan, Yesus disalib. Isa tidak. Bukan. Nah, kan gitu. Iya, ya. Sebenarnya kalau Yesus disalib itu kan bukan Itu saja keyakinan sebenarnya sudah Kekristenan beda. doang, Bang. Iya, tapi kalau soal Yesus disalib kan bukan hanya di keyakinan kekristenan, Bang. Sejarah juga mencatat bahwa Yesus itu disalib gitu loh. Kan banyak itu catatan sejarawan yang mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Masuk. Sampai mana? Itu kalau Yesus itu diurapi sama perempuan, budaya Yahudi itu dilarang bersentuhan kalau belum menikah. Nah, Bang Kebenaran masuk. Itu Apa alasannya, Nabi Isa, apakah Nabi Isa itu menikah? Di dalam Al-Quran tercatat tidak ada. Sedangkan yang disalib saja yang diserupakan tidak dicatat. Namanya siapa? Ya, gini, tidak dicatatnya suatu berita dalam Al-Quran itu tidak juga menandakan itu tidak terjadi juga, gitu loh. Gitu, Bang. Iya, ya. Apalagi Tapi masalah artinya kisah kan sorry gini. lihat. Apa artinya? Tapi artinya kan gini, Bang, abang kan beriman kepada Al-Quran, ya kan, Bang? Jadi artinya apa? Yang nggak tercatat ya nggak bisa abang katakan, ya kan? Setuju nggak, Bang Madu? Loh, iya, gini loh, Bang. Kalau abang tanya sama kita, apakah Nabi Isa itu menikah? Jawaban kita simpel, kita tidak tahu. Gitu loh. Simpel dong jawaban kita. Ayo. Nah, masalahnya ada tertulis, Bang, kisah di kitabnya abang. Harusnya yang bertanggung jawab di sini itu abang untuk jelasin kitabnya abang. Kenapa yang namanya Yesus yang sangat memegang teguh hukum Taurat katanya itu bersentuhan dengan wanita? Saya tadi hanya mengikuti narasi Bang Inspirasi, ya kan? Kata Bang Inspirasi tadi kan seperti itu. Memang betul sih. Kalau dalam tradisi Yahudi bukan muhrim memang dilarang bersentuhan, kan seperti itu. Oke, jadi kalau diikut analisisnya Bang Inspirasi,
maka Isa itu bukan Yesus, saya katakan. Kenapa? Karena abang menikah. crossing, nggak bisa crossing dong. Kenapa abang Kok bisa mengatakan? crossing? Karena gini bang, saya kan Nah, sudah silakan. bilang sesuatu yang tidak tertulis belum tentu juga itu ada atau tidak ada, terjadi atau tidak terjadi. Nggak bisa disimpulin kayak gitu. Iya, tapi sejauh ini dari yang tercatat, ya kan Bang. Kalau yang kita nggak ketahui kan nggak bisa kita simpulkan Bang. Loh, Ya kan? Gini ya bang, gini ya. Saya tidak menyimpulkan Nabi Isa menikah dari Al-Quran. Nggak. Ya, di Al-Quran cuma disebutkan bahwasanya para nabi itu mempunyai pasangan atau istri masing-masing. Setiap nabi disediakan istrinya sama Allah. Nah, masalahnya Nabi Isa nabi enggak? Nabi. Kalau Apakah yang Abang katakan itu di mana Bang? Dalilnya Bang? Di bentar Al-Quran. ya. Bentar. Nabi punya istri itu bentar ya, aku hafal. Aku kalau ayat nomor nama tuh nggak begitu hafal. Bentar. Mm-mm. Aku lupa ya. Ikhwan Billah di bawah ada yang ingat enggak ayatnya? Ada. Aku pastikan ada. Di dalam hadis ada Bang Madu. Dalam hadis ada. Di dalam Al-Quran itu kalau secara eksplisit tercatat. Tapi kalau dalam hadis ada. Itu di kitab Al-Muntazam. Gitu. Itu mantan hadisnya dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, Isa putra Maryam akan turun ke muka bumi, kemudian dia menikah dan memiliki anak. Dia menetap selama 5 atau 4, sekitar 40 tahun. Setelah itu dia meninggal. Gitu. Dan dikubur di dekat makamku. Gitu. Bentar ya. Sebentar ayatnya. Makanya di sana itu ternyata ada satu lahan kosong di dekat makamnya Nabi Muhammad. Nah, ternyata itu makamnya untuk dipersiapkan untuk Nabi Isa. Iya, kalau Nabi Isa iya enggak. Ini kan Bang siapa? Bang Kebenaran kan tanya tentang setiap nabi itu dikaruniakan istri oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lupa aku. Tapi ada ayatnya tuh. Iya, kalau dalam Al-Quran ada itu. Ada, tetapi sunnah para nabi. Gitu, sunnah para nabi kan menikah. Tapi kalau terkhusus untuk Nabi Isa di dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan. Itu. Atau gini Bang, kalau memang Isa itu tidak dijelaskan menikah dalam Al-Quran, artinya kita dapat lihat bahwa dia tidak menikah ya. Terus gini Bang, kalau memang ada. Nah gitu, kesimpulannya udah gitu. Nah gitu, karena gini Bang. Ya gimana? Sesuatu Itu yang di surat Ar-Ra'd, Bang Madu. Ar-Ra'd. Iya, ayat 38. Ar-Ra'du. Ar-Ra'd. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tuh. Nah, jadi orang-orang yang diutus atau yang dinamakan nabi itu Bang, itu juga punya istri gitu loh. Punya istri, punya keturunan. Iya. Berarti artinya di situ Isa juga termasuk punya istri ya Bang, dan punya keturunan. Pendekatannya Nabi Isa itu nabi atau bukan?
Itu di mana tadi kan gitu. tercatat Bang bahwa nabi-nabi itu harus punya istri Ar-Ra'du nanti? walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa ja'alna lahum, dan kami menjadikan bagi mereka azwajan, istri-istri, wa dzurriyyatan. Rasul ya, rasul, bukan nabi, Iya, bukan wa semua dzurriyyatan. nabi. Bukan semua nabi, tapi beberapa rasul. Artinya beberapa rasul yang menyandang rasul, ya itulah beberapa itu. Kalau Isa itu masuk rasul nggak Bang kira-kira? Masuk karena mendapatkan risalah dia. Rasul. Berarti dia pun kalau melalui ayat itu dia juga punya istri dan keturunan ya kan? Jelas. Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi ya gini, tapi Nabi Isa kan Rasul, ya Nabi Isa kan Rasul. Ada kemungkinan Nabi Isa juga beristri, gitu. Pendekatannya gitu Bang. Iya, makna Ada dari konteks kemungkinan. ayat ini gitu ya, Bang Madu ya. Iya, tidak menutup kemungkinan. Nah, kami tidak menyimpulkan iya atau tidak karena tidak tertulis. Tapi apakah ada kemungkinan ada dari ayat ini? Ya. Gitu loh. Bunyi ayatnya tadi gimana sebenarnya Bang? Saya kan enggak. Walaqad arsalna rusulan min qablika, dan kami benar-benar mengutus rasul dari sebelum kamu. Wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyatan, dan kami menjadikan bagi mereka azwajan, istri-istri, wa dzurriyyatan, dan keturunan. Itu Ya jadi kalau dari ayat itu kan Isa masuk rasul, Abang bilang ya Isa punya istri dan keturunan dong kalau gitu. Jelas. kemungkinan gitu. Karena Tapi di itu sini nanti Bukan kemungkinan. Jadi kalau Abang bilang kemungkinan berarti Al-Quran itu bukan sebuah kepastian Bang. Ketika Abang menyatakan itu kemungkinan. Nah, gini, pasti ada kapan, entah kemarin, entah besok, saya nggak tahu. Tapi pasti ada gitu loh, karena tertulisnya gitu. Ya. Nah, Jadi gitu. kalau itu pun lebih mendukung cuman lagi. gini Bang, kebenaran masalah kepastiannya menikah dia kapan, pada saat dia ada sebelum terangkat, apakah dia sudah menikah di situ? Nah, kita nggak tahu. Nah, Ataupun setelah dia kedatangannya kedua kali, apakah setelah menikah di situ? Nah, bisa jadi. Tapi jadi. riwayat yang mengatakan, yang menguat menurut para ulama, ya kan, para ahli hadis ulama itu pada saat kedatangan kedua kalinya dia menikah di situ, dan dia berada di dunia ini pas dia kedatangan kedua kalinya itu kurang lebih sekitar 40 tahun. Dia memimpin. Dia memimpin. Yang masalah itu di Abang ada Yesus yang katanya pegang Taurat, pegang teguh hukum Taurat, disentuh perempuan. Padahal disentuh perempuan yang bukan mahram, tidak ada tali pernikahan atau tali kekerabatan, itu haram Bang. Iya, itu diusap kakinya loh, dari kaki sampai kepala. Ada apa gitu loh? Itu yang harus dijelasin sih. Apakah Yesus lupa sama hukum itu? Apa kayak mana atau kayak mana gitu Bang? Kita cuma mau kesimpulan dari Anda gitu aja. Oh iya. Itu yang Saya harus sebenarnya dicari tahu sih. kalau soal apa namanya yang tertulis itu ya Bang, itu kan tertulis di situ dia mengurapi ya. Jadi Yesus di situ kan dipanggil sebagai guru. Ya Bang. Guru itu Dan Tuhan. Hah? Jadi Guru dan Tuhan. iya kan, guru dan Tuhan. Salah, bukan guru dan Tuhan, bro. Itu bukan Maria Magdalena yang ngomong. Masa guru dan Tuhan Maria Magdalena? Yang Madu dan Bang Inspirasi pasti orang cerdas sebenarnya. Dan Abang juga tahu kan bahwa awal mula penggunaan kata Tuhan itu oleh seorang misionaris. Enggak, itu bukan larinya ke situ, Bang, kebenaran. Larinya bukan di situ. Ya karena Larinya bukan Abang di situ. tadi kan Maksudnya membantah, gini loh. bukan Tuhan. Narasi saya dari tadi itu Bang Madu dengar, itu salah satu syarat untuk
untuk menjadi rabi, pertama itu harus diurapi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang kalau dipersiapkan untuk menjadi rabi, itu harus menikah. Karena itu budaya, sudah budaya tradisi Yahudi. Oh, itu hukum. Iya, saya Maaf, potong situ. Itu hukumnya, Saya potong sudah situ. hukum wajib itu. Karena Karena- masalahnya gini, di Yohanes 3 nomor 26, Yesus di situ dipanggil rabi. Gini, itu hukum karena apa? Karena rabi itu harus dipilih dari manusia yang sudah dianggap sempurna. Kesempurnaan seorang laki-laki itu ditandai dengan pernikahan di dalam keyahudian. Itu, ini orang Yahudi yang ngomong, bukan gue. Itu Binirin. Gimana, bro? Sulit sih memang, tapi kayak mana adanya gitu? Iya, ya itulah kebenaran. Maksudnya ya kenyataannya memang seperti itu. Nah, adanya gitu. Bang, gini ya Bang. Memang pahit, Ya, memang pahit. sebenarnya tidak ada kegiatan tes. Sebenarnya gini, bukan pahit Bang. Kalau saya baca dari literasi ya, nggak ada persyaratan teknisnya bagi seorang rabi untuk menikah. Namun jika seorang rabi diangkat ke Sanhedrin atau pengadilan tertinggi di Yahudi di Yerusalem, maka akan pernikahan memang diperlukan. Selain itu ada beberapa tugas kerabian tertentu yang memang mengharuskan seorang rabi harus menikah. Gitu. Ya Tapi, udah, oke. Apa kabar ada dengan juga Maria rabi Magdalena? yang tidak menikah. Apa kabar dengan gimana? Maria Magdalena? Apa kabar dengan Maria Magdalena yang berani menyentuh Yesus? Masa diurapi, disiram sih, dipercik gitu, enggak kan? Pakai apa? Glove. Ada glove dulu, Bre. Pakai Maksudnya pakai sarung tangan. nyentuh kulit dong, nggak bisa. Kok bisa wanita Nggak bisa. nyentuh kulit rabi, di mana rabi itu sangat disegani gitu loh, sangat disegani, sangat pegang teguh tentang hukum Taurat. Hukum Taurat dosa loh. Kalau seandainya Bang Kibinirin mengatakan itu bukan istri, berarti Yesus pernah dosa karena nyentuh seorang perempuan yang bukan mahram. Tidak ada tali pernikahan, tidak ada tali kekeluargaan, kekerabatan. Ayo. Kalau pakai sapu tangan, nah apakah benar ada sapu tangan? Tapi memang sih sulit sih memang kebenaran ini, sulit, memang sulit. Bukan, sebenarnya nggak sulit Bang, nggak sulit. Ya udah, kalau nggak sulit Jadi jawabannya gini, apa? Oke, jadi Maria Magdalena itu kan mengurapi Yesus sebagai tindakan kasih dan penghormatan, Bang. Bukan karena alasan seksual, itu yang perlu Bang lihat. Jadi tradisi Yahudi memang melarang kontak fisik antar pria dan wanita yang bukan muhrim. Namun Ya, dalam makanya. konteks ini, tindakan Maria Magdalena lebih merupakan ungkapan kasih dan kesetiaan kepada Yesus. Jadi ya itu alasannya mengapa Maria di situ mengurapi Yesus. Terus berarti atas dasar sayang, atas dasar suka, terobos saja dah gitu hukum Torah. Bukan bang. Memang ada larangan kontak fisik dalam tradisi Yahudi ya. Tapi, namun hal itu tidak berlaku dalam semua situasi. Ada situasi tertentu yang membolehkan, gitu loh. Ah ya, Jadi situasi bukan apa? asal bersentuhan itu muhrim. Situasi apa? Ya, contohnya itu tadi dalam pengurapan itu. Dalam bentuk kasih. Gimana? Dalam bentuk kasih boleh gitu, mengurapi, sentuhan. Kalau kayak gitu pacaran boleh, Bre. Nggak apa-apa, ini bentuk kasih, kita bersentuhan. Waduh, rusak dunia alam kayak gitu, Bre. Itu kan pendapat Bang Madu. Lah, kayak mana? Lah kan alasannya kasih. Aku bukan pakai alasanmu loh. Bukan pakai alasanku sendiri. Alasan Kibinirin mengatakan itu adalah kasih gitu loh. Seorang pacar dengan laki-lakinya, dengan pasangannya, dia bersentuhan, membolehkan untuk menyentuh karena kasih.
Aduh, hancur itu. Hukum kalau kayak gitu hancur deh. Kalau alasan kasih bisa jadi alasan untuk sentuhan. Masih banyak sebenarnya bang. Nanti abang bilang lagi kan, Yesus dan wanita Samaria itu juga suami istri, kan? Lah, enggak, aku tanya ini Maria Magdalena Iya, karena kan sebagai apa gitu loh, kok boleh nyentuh Yesus? ya gini bang, Kasih. saya terangkan lagi kan. Yesus dan wanita Samaria kan itu kan Yesus berbicara kan dengan seorang wanita Samaria di dekat sumur. Jadi dia bahkan menyentuh sumur itu. Ya kan? Jadi kan ada itu Sumur larangan yang bahwa disentuh. pria Yahudi berbicara dengan wanita Samaria. Jadi Yesus juga nggak peduli tuh aturan itu dan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada wanita tersebut. Jadi kalau Yesus, kalau abang lihat konteksnya di dalam Biblos ya, itu dia memang manusia spesial. Kalau bicara, Contohnya lagi, ini bukan bicara, nyentuh. Bukan bicara, Nyentuh loh. bang. Ini kan Siapa lagi? Iya, enggak. Maksudnya gini loh. Seorang, abang bisa cari literasi nanti deh. Apakah seorang pria Yahudi bisa berbicara dengan wanita Samaria? Itu ada larangannya juga. Nggak bisa berbicara orang itu. Kalau berbicara mah ya, kalau berbicara wajar. Oke, seperti Yesus menolong orang yang sedang sakit ketika hari Sabat, wajar. Ngomong, kemudian nolong orang, itu wajar. Ini urgensinya apa? Seorang wanita nyentuh laki-laki yang bukan muhrim, yang bukan mahram. Apa urgensinya? Artinya apa, bang? Yesus itu kan memang spesial lah. Itu garis bawahnya dulu. Yesus itu spesial. Itu yang pertama. Sebentar. Kalau spesial, siapa cewek lain yang boleh seperti itu sama Yesus? Wanita Samaria itu buktinya dia boleh berbicara berduaan di sumur. Nyentuh, Bre. Enggak kalau berbicara Enggak, itu banyak. pun aturan Nyentuh nih juga orang. kan dalam keyahudian. Masa abang satu aturan abang besar-besarkan, yang aturan yang lain abang kesampingkan? Kan enggak dong. Enggak bisa, enggak fair dong kayak gitu. Gini. Kalau ngomong sama orang yang bukan dari wanita Israel, itu sampai sekarang itu banyak orang kayak gitu. Tapi kalau nyentuh dilakukan oleh seorang tokoh pula itu ya, tokoh rabi, disentuh wanita itu pakai alasan apa gitu loh? Tuh bener tuh, disentuh Yesus pakai sarung juga tangan sering gini, bang. mungkin. Sebentar bang. Yesus juga sering menyentuh orang sakit, baik pria maupun wanita. Jadi untuk menyembuhkan mereka, Yesus ini kan menyentuh mereka tuh. Kalau abang bawa ke aturan Yahudi, itu juga nggak bisa disentuh oleh Yesus kan. Contohnya anak perempuan yang pendarahan tuh, ya kan? Disentuh bukan menyentuh. Nah, iya. Itu menyentuh, bukan disentuh. Menyentuh itu Yesus yang nyentuh. Itu disentuh loh. Yesus menyentuh perempuan itu untuk menyembuhkannya. Bukan disentuh Yesus itu sama Maria Magdalena. Iya. Tapi gini bang, kan saya tadi katakan tidak dalam semua situasi atau keadaan bisa meratakan. Tapi Yesus pernah nggak nyentuh ketika nyembuhin ya? Di mana itu? Yesus nyembuhin wanita. Saya carikan ayatnya ya. Di mana? Ya coba. Oke, sebentar. Tapi juga kalau menyentuh, oke. Kalau disentuhin loh, aku bingung aku ya. Iya, disentuh sama menyentuh beda loh. Bang Mandu ini pintar kali berdalih ya. Iya, nggak bisa dong. Ku kejar sampai ujungnya kalau aku kan bilang urgensi. Aku katanya ini urgensi ya. Tujuannya loh apa? Kalau nyentuh wanita untuk apa? Ngobatin, oke. Fine, nggak masalah, Bre. Ini nggak disentuh, ngapain gitu loh. Kata-kata menyentuh di situ gak ada, hanya ada kata-kata mengurapi. Coba ngurapinnya kayak mana? Disaput gitu, apa kayak mana coba? Ayo. Bisa aja dikucurkan aja minyak itu, Bang. Kita kan nggak tahu. Bang Madu kan nggak bisa ngambil kesimpulan juga menyentuh-nyentuh gitu kan.
Buktinya Ya apa? udah, Buktinya kita kan analisis nih. Buktinya apa? Murid-muridnya bukan protes ketika perempuan itu menyentuh Yesus, tetapi yang diprotes malah minyak itu mahal, ya kan? Bukannya diprotes Enggak, aturan, murah. jangan Maria Magdalena, jangan menyentuh, itu sudah melanggar aturan. Kan aturan murid-muridnya berteriak seperti itu. Ini Ya yang udah, diteriakkan gini apa? aja. Minyak itu mahal, Bang. Itulah artinya. Ya udah, Maria Magdalena juga nggak ginilah. melakukan pelanggaran loh. Gini aja, diksi mengurapi tanpa menyentuh itu bisa kita dapatkan di mana? Coba. Berat pula ya. Makin berdali Mengurapi. makin berat, Bre. Nggak bisa. Mengurapi tanpa Bisa, menyentuh kenapa gimana? nggak bisa? Minyak itu Mana? di apa Ada. namanya? Diciprat-cipratkan aja udah mengurapi tuh, Bang. Mengurapi Wih, itu artinya perci. bukan minyak itu. Percaya itu namanya. Kenapa? Iya, bukan diurap. Ya. Kalau diurap, Iya, urap. kita Sekarang tahu. Abang pengertian urapi itu, Mas. Apa sih pengertian diurapi menurut Abang? Ya udah, aku pakai KBBI urap. Jangan pakai KBBI dong. Mana bisa pakai KBBI? Itu kan. Diurap itu masuk KBBI dong harusnya. Kayak mana sih? Kalau abang memakai KBBI itu artinya ketika apa namanya, kenapa kita bertentangan tentang makna Tuhan ketika abang mengambil dari KBBI, sedangkan Alkitab tidak sama makna Tuhannya dengan KBBI, makanya sering sekali pertentangan itu terjadi. Jadi kalau di sini Ya udah, abang juga kita ke mengambil original teks. Ayat berapa itu? Maria Magdalena mengurapi. Iwan Villa yang tahu ayat berapa Maria Magdalena mengurapi, kita simak baik-baik, kita cari asal katanya. Pakai ILT aku, Bre. ILT itu literal, tekstual. Iya. Bukan pengertian toh. Pengertiannya tuh. Itu Yohanes 12 ayat 1 Bang sampai 8. Yohanes 12 ayat 1. Aku pakai ILT ya. ILT itu no aneh-aneh itu. Yohanes. Berdoa aja ya, berdoa bukan pakai urap ya. Yohanes 12 butir 1. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Coba tuh, nggak disentuh. Coba cipratin gitu. Kan pakai rambutnya dibuat Bang. Kalau rambut kan nggak daging. Ih, nyentuh juga itu, Bre. Kayak Ya, mana itu rambut ya. tiba-tiba. Abang gimana sih? Kan bisa ditaruh rambut di situ kan disentuh rambutnya doang. Bang ini terlalu melebih-lebihkan Bang Madu ini. Nggak bisa dong. Kalau diseka itu dia disentuh. Ya, Diseka yang itu disentuh itu rambutnya Bang Madu. Itu Bang Madu yakin kan bahwa rambutnya panjang di situ kan? Kalau enggak kan nggak bisa menyeka pakai rambut. Iya, menyeka rambut itu nyentuh ndak ke Yesus? Nyentuh. Sejak kapan Nyentuh nyentuhin rambutnya rambut? yang nyentuh Yesus kan? Rambutnya Lah, iya. Bang. Paham. Satu ya, ada beberapa catatan. Satu, dia bukan muhrim. Dia ya bukan muhrim, dan orang-orang Yahudi pada waktu itu menutup aurat apa enggak? Nutup dong. Nutup. Itu aurat diumbar di depan Yesus. Waduh. Sebentar. Ini Bang Madu ngambil kesimpulan yang nggak ada tertulis loh. Loh, aurat rambut itu aurat orang Yahudi enggak? Oke. Aku tanya tuh satu aja. Sekarang Bang Madu tentu Rambut aurat tunjukkan bukan? datanya di situ dia mengumbar aurat. Coba tunjukkan. Sebentar, maksudnya mengumbar aurat, membuka aurat. Sebentar, rambut aurat atau bukan? Itu orang Yahudi. Kalau rambut itu bukan aurat Bang, dari mana pula dasarnya rambut aurat? Loh, bukan aurat Yahudi, rambut. Kayak mana? Bukan. Lah,
Kayak mana sih? Bang, Gimana ambil sih? referensi di mana rambut di Taurat coba? Dari Alkitab maupun dari mana gitu? Orang perempuan yang menguraikan rambutnya, tidak menutup tudungnya, itu harus dibotakin. Aurat itu beri harus tutup. Kayak mana? Ya, itu abang ambil dari surat Paulus ya. Lah kayak mana? Katanya sekarang giliran Paulus aku Yahudiin, ndak nurut. Jadi abang percaya sama Paulus, itu maksud saya dong. Lah enggak, kalau kau itu ngomong Paulus masih pegang liturgi Yahudi, ya udah aku turutin aja, ndak apa-apa gitu loh. Tanpa aku menyela gitu. Ya, Pakai tapi anda ini. gini bang, Oh, bang, tapi bang lagi. Madu. Enggak, bukan gini, maksudnya gini. Tidak ada konsep aurat dalam tradisi Yahudi seperti yang ada dalam Islam, bang. Jadi konsep aurat hanya merujuk pada bagian tubuh yang harus ditutupi. Wah, Kalau di ini Islam ya, parah, kalau di parah. tradisi Yahudi lebih fokus pada kesopanan gitu loh, bang. Kalau Coba, soal coba. aurat, kesopanan dan kesucian. Lah itu kalau bicara suci-suci itu non agama, ndak ada bahas suci-suci sama najis-najis. Ayo coba. Ini ada beberapa contoh dibuat ya bang. Kalau dalam sinut, konsep sinut dalam Yahudi menekankan kesopanan dan kesucian dalam berpakaian dan berperilaku. Iya, Jadi ini berarti menghindari pakaian terlalu ketat, menonjolkan tubuh atau terlalu terbuka. Ada lagi yang Aturannya disebut itu. halakah nih, halakah. Jadi aturan dalam pakaian dalam Yahudi diatur oleh halakah, hukum agama Yahudi. Namun aturan ini bervariasi antar kelompok Yahudi dan tidak ada aturan universal tentang rambut. Gak ada yang mengatur rambut bang. Kalau memang ada datanya silakan abang tampilkan. Ada lagi nih disebut dengan payot. Jadi beberapa kelompok Yahudi, terutama kelompok Ortodoks, memiliki tradisi untuk membiarkan rambut di sisi kepala tumbuh panjang yang disebut payot. Jadi ini simbol keagamaan dan bukan berarti aturan tentang aurat. Jadi Di sisi kalau kepala di rambut- mana? Kayak mana tuh? Di sisi kepala tuh. Iya di sisi ya, di samping lah biasanya kan bang. Rambut siapa? Laki-laki perempuan? Rambut perempuan. Laki itu bre. Kayak mana sih? Kok laki lagi? Biasanya yang berambut panjang itu perempuan bang, bukan laki-laki. Yang dibiarin di sisi itu cowok. Lihat dong. Kayak mana sih? Ya, benar. Memiliki tradisi untuk membiarkan rambut di sisi kepala tumbuh panjang, yang disebut payot. Bukannya laki-laki, bang. Coba payot ya, payot. Jadi gimana tulisannya? Itu disebut dengan payot. Payot. Pakai D. Pakai T, pakai D. T. Payot. Gambar. Payot Yahudi. Tuh, lihat, laki perempuan. Yang pakai topi, kemudian di sisi kanan kiri itu ditutup, kemudian tuh kanan kiri menjulur ke samping. Laki perempuan. Lihat aja lah ke Google ya, tulis payot Yahudi, coba. Itu laki perempuan. Nggak ada perempuan sama sekali di situ. Perempuan bisa, laki-laki bisa. Tiba-tiba perempuan bisa. Nggak ada satupun perempuan kulihat di sini. Nih, nggak ada perempuan. Laki semua. Payot itu untuk laki, bukan Tadi kan cewek. banyak aturan-aturan yang saya sebutkan bang. Ada namanya sinut, ada halakah, ya kan. Jadi nggak ada yang mengatur langsung rambut bang. Cuman abang yang Aurat mengatur rambut. Yahudi Ya, jadi kalau di dalam Islam mungkin itu masuk aurat kalau bang. Nggak begitu. sama aturan Yahudi. Nah nih, Yahudi itu tudung semua, ndak ada tudung nggak tudungan ini Yahudi nih. Ceweknya tudung. Iya dong. Betul. Iya, tuh dong. Cuman nggak ada aturan di dalam Yahudi rambut itu aurat, gitu loh bang.
Gimana sih? Tar ya. Kalau dalam Islam gimana bang? Oh, rambut itu masuk aurat. Bang Madu, Gimana? kalau di dalam Islam rambut itu termasuk aurat ya? Oh iya dong, rambut cewek ya, cewek. Ya, iya dong. Salah Ah, ah, rambut cewek itu aurat. Ya, artinya apa? Artinya aturan dalam Yahudi sendiri dengan aturan dalam Islam itu berbeda ya bang? Nggak sama. Ya coba mana aturan yang tidak mewajibkan Yahudi itu? Jadi gini, abang tonton di film-film apa itu, film-film Kristen itu yang mengisahkan tentang Yesus. Mereka kan kerudungnya nggak sama kayak kerudungnya Bapak. Kerudungnya Bunda Maria itu tertutup. Yang kelihatan itu cuma di ujung. Kelihatan dah ya Bunda Maria. Aku lihat ya. Foto Rambutnya tetap Bunda. kelihatan, bang. Rambutnya tetap kelihatan. Lukisan Bunda Maria. Kiu. Nah nih ditutup. Yang kelihatan ada sebagian yang kelihatan cuma di ujung rambutnya saja. Ya, artinya meskipun ujung rambut, berarti rambut itu bukan aurat, Pak. Kalau tadi rambut Kalau itu bukan aurat, Coba, maka semua kalau- pasti ditutup dong. Pertanyaannya, Bang kalau Madu cerdas sedikit apa, bang? iya cerdas dikit kenapa? Kalau tidak ditutup, kalau bukan aurat ngapain ditutup? Itu pertanyaanku. Ya, buktinya kan abang tadi mengatakan bahwa ya ada juga nampak rambutnya. Tuh kan sama sekali nggak nampak kalau memang aurat. Nggak ada nampak sekali. Gimana sih? Apa Ya, sekarang gini, dengan rambut di ujung doang gini? Saudari Gini. Muslim ya kan bang, perempuan Muslim itu ada nggak dinampakkan rambutnya kalau udah pakai apa dia, pakai kerudung, pakai jilbab? Nih, foto Bunda Maria yang paling jelas itu, yang tertua itu nggak ada yang nampak rambut, nggak ada. Coba foto Bunda Maria tertua, nggak ada pakai rambut. Tiba-tiba auto jadi rambut dong, langsung diseka dong. Bro, kenapa gitu loh? Auto diseka sama rambut, kebuka tuh rambut deh. Tapi balik ke tadi deh, balik ke apa tadi, apa namanya, soal apa tadi, soal apa namanya, pengurapan oleh Maria Magdalena ya. Itu sebenarnya kemanapun kena bang Madunya. Kalau dibilang punya Apa? istri juga bisa Nggak nggak masalah. punya istri kan, jadi Loh, bukan Gimana? Nabi Isa. Saya tidak menafikan apakah bermasalah ketika Nabi Isa dulu punya istri. Tidak masalah. Apa iya, masalahnya? tapi kan nggak ada tercatat dia punya istri bang. Lah, dicatat siapa dan kapannya memang tidak tercatat. Tapi diberitahukan secara sekilas semua rasul itu mempunyai istri dan keturunan. Itu. Oke, Musa istrinya siapa bang kalau gitu? Kenapa ke Musa sih? Iya, Kita maksudnya bicara gini, jangan Musa itu masuk gini rasul loh, nggak, Bang? gini Bre, gini. Jangan menimpali suatu masalah sebelum masalah sekelar gitu loh. Nanti aku itu gampang ke-trigger. Jangan. Nah, ini masalahnya kenapa Maria Magdalena buka rambut depan Yesus, seka pula sama rambutnya. Itu loh, jawab dulu. Karena rambut aku itu nggak tahu bang, gitu loh. bukan aurat dalam Yahudi, nggak Kenapa sama ditutup? di Islam. Kok Kenapa ditutup? Apanya ditutup bang? Coba ada nggak lukisan Bunda Maria yang kebuka? Sebenarnya bukan ke lukisan larinya bang Madu, larinya ke aturan orang Yahudi yang menyatakan rambut itu aurat. Masa bang lari ke lukisan? Aku cari rambut ya aurat. Sebaiknya bang cari gini aja. Gini apa Bagaimana cari apa? rambut dalam orang Yahudi, apakah itu masuk aurat atau tidak? Rambut wanita dalam Yahudi. Jewish woman archive.
Bentar ya. Awas, awas, awas. Mm. Menurut hukum agama Yahudi, halaka Yahudi, hukum halaka ini berarti diatur agama. Ya, halaka itu sekolah Yahudi, bre, madrasah Yahudi itu namanya halaka. Seorang wanita harus menutupi rambutnya setelah menikah. Persyaratan ini di hadapan pria manapun selain suaminya, anak laki-lakinya, ayahnya, cucunya, kakeknya, atau saudara laki-lakinya. Ini mengacu kepada aurat. Meskipun pendapat Mengacu ya bang, mengacu apa? Lihat tuh bahasanya. Bang Madu ini kan pinter, jadi tahunya mengacu sama aurat itu beda. apa sih? Mengacu gimana? Mengacu yang Coba mana? bacakan lagi bang, bacakan lagi. Persyaratan ini berlaku di hadapan pria manapun selain suaminya, anak laki-lakinya, ayahnya, cucunya, kakeknya, atau saudara laki-lakinya. Itu Meskipun dia pendapat setelah dia menikah ya bang, setelah dia dia menikah. menikah, Oke, di situ kan belum tercatat. kewajiban untuk menutup rambut berlaku di depan umum. Di Iya, rumah tapi setelah menikah tadi kan, bacakan dari awal bang Madu, bacakan dari awal. ya ketika menikah. Ya kan, artinya sebelum menikah gimana bang? Ntar aku cari sebelum menikah ya. Enggak, menurut itu aja, ngapain abang cari lagi? Iya, ini Di panjang. situ kan ada dibuat aturannya, jadi Panjang. setelah menikah kan. Ini nih. Bentar. Nih, akan tetapi Misna menyiratkan bahwa menutup rambut bukanlah kewajiban yang berasal dari Alkitab. Misna pembahasan perilaku yang menjadi dasar perceraian seperti terampil di depan umum dengan kepala parwa, menenun di pasar. Bukan dari Alkitab katanya tadi ya bang. Ya, menurut Misna. Tapi menurut halakah itu juga pendefinisian dari Alkitab juga, gitu loh. Para ulama itu halakah itu yang ngajar para ulama, para rabi. Itu. Kalau di sini tuh halakah itu kayak MUI kayak gitu. Kalau halakah tadi sebenarnya saya sudah bacakan sama abang, aturan tentang pakaian dalam Yahudi diatur oleh halakah, jadi hukum agama Yahudi. Namun aturan ini bervariasi antar kelompok Yahudi. Nah, kemudian dan tidak ada aturan tentang rambut. Menyentuh perempuan
menyentuh laki-laki Yahudi. Nih. Hukum Yahudi misalnya melarang wanita menyentuh pria kecuali mereka adalah kerabat. Wanita harus berpakaian sopan. Mereka harus dipisahkan dari pria selama kebaktian doa. Oh, ini malah dalam rangka pengurapan ya. Pembatasan ini juga konon berfungsi mencegah pria tergoda oleh aura seksual dari wanita yang selalu ada. Ini enggak ada nih yang boleh nyentuh itu. Boleh nyentuh selain rambut ini enggak ada, Bre. Bener. Bang. Kalau yang saya lihat ya, tidak ada hukum Yahudi yang secara spesifik melarang wanita mengurapi pria. Jadi tradisi Yahudi menekankan kesopanan dan kesucian dalam berpakaian dan berperilaku yang dikenal sebagai sinut. Namun sinut tidak melarang kontak fisik antara pria dan wanita dalam semua situasi. Jadi yang perlu abang lihat, tindakan mengurapi seseorang dengan minyak wangi dalam konteks agama atau medis biasanya dianggap tidak sebagai pelanggaran dalam sinut. Tuh udah jelas bang. Udah nggak usah ke situ lagi bang, itu udah jelas. Apa? Udah jelas Apa sih? itu. Baca Umat ini apa? ngada-ngada. Jelas apa? Coba. Abang coba cari sinut aja deh, sinut. Tulisannya gini. PTZNIUT. Coba bang cari itu. Sinut itu untuk cowok. Kayak mana sih? Bukan cowok, untuk aturan orang Yahudi sinut itu bang. Di situ juga diatur cara berpakaian. Iya. Cowok itu. Cowok dan yang rambut cewek itu kan. Cowok aja sih. Gimana? Loh. Yang rambut terurai kan? Jadi kalau saya lihat ya dari beberapa Hah? Kalau dari beberapa data yang saya lihat ini, di dalam keyahudian tidak mengatur aurat, rambut itu aurat atau tidak, itu pertama ya. Dan di dalam agama keyahudian, kalau hanya sekedar mengurapi itu tidak dipermasalahkan sebagai sebuah sentuhan. Gitu loh Bang Madu. Itu dari mana dapetnya? Dari mana? Ya. Dapatnya dari mana? Saya baca datanya ini. Iya, di Coba mana? Bang search saja di situ, cari aja Di di mana? Google, banyak kok datanya. Apa? Banyak datanya di Google Apa? Bang. Di soal mana? itu. Iya, data yang mana? Kayak mana datanya? Abang cari aja sinut, aturan sinut tentang sentuhan pria dan wanita dalam keyahudian. Banyak itu nanti keluar kok. Sentuhan pria dan wanita dalam keyahudian gitu. Benar. Iya, coba cari dulu dah. Apakah pria Yahudi dilarang menyentuh wanita atau berjabat tangan? Forbidden. Forbidden. My Jewish Learning, larangan mengenai sentuhan. My Jewish Learning nih, Jewish ya. Larangan mengenai sentuhan berasal dari 2 ayat dalam Imamat. Janganlah seorang pun dari kamu mendekati seorang diri dagingnya diri sendiri menyingkapkan. Ini. Nyari alasan. Ketika bertemu dengan Yahudi yang taat, Anda mungkin bertanya, apakah Anda gimana sih? Mana ini? Larangan mengenai sentuhan berasal dari 2 ayat dalam Imamat. Janganlah seorang pun dari kamu mendekati seorang dari dagingnya sendiri untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Dan janganlah kamu mendekati seorang perempuan selama kenajisannya untuk menyingkapkan auratnya. Meskipun ayat-ayat ini tampaknya ditunjukkan kepada laki-laki, perempuan juga terikat
syarat hukum. Hukum yang terkait dengan syarat-syarat ini sama seperti halnya dengan semua perintah negatif lainnya, saudara-saudara yang terkasih. Nih, mana dadai? Ini Jewish aku langsung Gimana? ngambilnya Jewish bre, langsung dari Jewish learning aku. Ayo, cari lagi bre, ya boleh gitu laki-laki nyentuh cewek itu boleh itu di mana? Iya, Bang, tunjukkan aturannya di mana tidak boleh bersalaman, itu aja mungkin yang lebih simpel kan. Nanti kalau Abang Apa sih? cari bersentuhan dipikirnya Apa sih? Suara hilang-hilang nanti Oke, yang perlu dicari itu Bang, bersalaman itu boleh nggak dalam Yahudi? Itu aja. Kalau Abang buat bersentuhan, nanti kan kalau dicari kalau bersentuhan gimana tuh? Ah kan gitu. Nanti kalau Aku kan bilang dikalikan ini bersentuhan. urgensi. Nah nih, berjabat tangan. Berjabat tangan itu urgensinya itu boleh asalkan tidak pengen. Jabat tangan ada urgensi itu. Jabat tangan. Ini ndak loh diusap. Nah, diurapi, usap. Itu bre. Beda jabat tangan. Selamat pagi. Oh ya, selamat pagi ya. Beda. Diusap bre. Tapi gini Bang Madu, menurut Bang Madu Nggak usah ketapi dulu, ini diselesaikan dulu. Aku kan udah buka-bukain, ini nggak boleh. Abang Abang noise bang. ini bukan saya yang noise, Bang apa ini? Bang Francis Bang Anu, Bu. yang noise. Aku mute Tuh. Coba cariin gitu loh bang, yang boleh gitu nyentuh meskipun pakai rambut gitu. Apa gitu. Bukan laki-laki yang nyentuh ini perempuannya. Sebenarnya itu Bang, kalau kita lihat di situ, itu sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Muridnya Yudas Iskariot kan mengatakan di situ, kenapa sih minyak itu dipakai sementara kan bisa untuk dijual dan diberikan kepada orang miskin. Jadi yang diprotes bukan Marianya ketika menyentuh Yesus ataupun menyeka pakai rambutnya. Nah, Tapi itu yang dimasalahkan aneh. minyak. Nah, itu yang aneh gitu loh. Yesus tahu Iya. hukum. Ya, yang protes tahu hukum. Kalau tahu hukum berarti legal. Lah, ini legalitasnya yang aku cari dari tadi. Kenapa bisa Ya, kita Maria lihat dari Magdalena situasinya aja, Bang Madu. Gini. Kenapa bisa Maria Magdalena legal itu untuk nyentuh Yesus? Tuh pertanyaanku dari tadi. Aku ya, yang ku artinya cari itu legalitas dari Oke, tadi. saya jelaskan sama Bang Madu. Tidak di dalam semua situasi sentuhan yang seperti itu dilarang dalam keyahudian. Ya udah, situasi buktinya yang apa? seperti apa? Ya. Contohnya, ya seperti Yesus itu ketika diurapi oleh Maria. Aduh, terus banget ibu ini. Gitu, Bang. Iya, ini urgensinya apa, alasannya apa? Itu yang ku cari dari tadi, Binirin.
Dari tadi Urgensinya itu. di situ kan Maria Magdalena melakukan penghormatan kepada Yesus. Itu urgensinya. Oh, Terus kalau itu ya udah berarti gini, kalau menyimpulkan boleh mengurapi, menyentuh laki-laki ketika si mengurapi, bukan perempuan menyentuh menghormati. bang, mengurapi. Ayolah, menyeka dengan rambut itu nyentuh dong, ya Ya, menyentuh Allah, dengan ya rambut. Iya, Karim. menyeka. Itu kan mengelap dengan rambutnya dia kan. Ya udah, menyentuh seorang laki-laki dikarenakan untuk menghormat itu diperbolehkan. Itu halakah dari siapa? Siapa yang mengizinkan? Buktinya murid-muridnya nggak ada protes soal itu. Nah, Yang kenapa diprotes nggak malah ada minyak, bang. protes? Kalau tidak ada Ya kan? something, lah gini bre, kalau tidak ada something, dia akan protes loh. Ini ada Ya, something, nah, somethingnya somethingnya itu ada di apa? situ. Somethingnya mereka Apa? melihat, somethingnya pentingnya itu ya bang. Mereka melihat dia Maria Magdalena itu menghormati Yesus. Itu di situ Loh, somethingnya. ya Bang. udah, Bang Madu gimana? menghormati diperbolehkan untuk nyentuh itu tertuang di mana dalam hukum keyahudian itu loh. Kalau mau dibuktiin, silakan. Ayo. Artinya Bang Aku Madu dari harus tadi agak tidak cerdas nabrak dikit. loh. Bang Madu ini agak cerdas dikit. Kenapa Gini sih? bre, gini ya, gini Rin. Kalau aku ya tiba-tiba kenal temanku, kemudian aku disentuh sama tuh cewek, iya, itu aneh bre, aneh. Ya, itu aku, oke, aneh. Oh cuma pakai rambut, aku usah pakai rambut, rambut tuh mahkota wanita loh. Aneh. Oke, satu. Kedua, kalau yang lakuin itu adalah istriku, nggak aneh dong, istrinya sendiri, suami sendiri. Nah, something di sini yang aku cari. Kenapa mereka tidak merasa aneh ketika hal itu terjadi? Berarti itu bukan merupakan suatu larangan dalam Yahudian, Bang. Nah, gitu. Ya Makanya udah, mereka mana itu nggak tunjukkan merasa aneh. legalitasnya. Sekarang gini. Lah, ya mak. Kan banyak. Ya ini bentar dulu. Oh, ya, Kalau silakan. itu adalah dilegalkan oleh keyahudian. Legalitasnya mana? Siapa yang bisa ngomong bahwasannya boleh menyeka dengan rambut kepada orang lain yang bukan status suami? Mana? Kalau kita balik gimana, Bang Madu? Di mana aturannya dilarang menyeka dengan rambut? Nyentuh tidak boleh, itu sudah jelas. Kalau nyentuh, persentuhan laki-laki Oke, dengan perempuan itu umum. tunjukkan aturannya. Ya udah, Ya, itu nyentuh. tunjukkan aturannya di mana nggak boleh bersalaman antara pria dan wanita di dalam Yahudi. Nyentuh. Salaman itu nggak nyentuh. Kan nyentuh, Bang Madu. Salaman itu bersentuhan loh. Urgensi salaman dengan menyeka dan mengurapi itu beda. Oke? Salaman aja. Apakah Maria Magdalena salaman di situ? Iya, kalau maksudku gini loh. Kalau bersalaman aja dilarang, berarti otomatis yang lebih tinggi dari itu udah pasti dilarang dong. Nah, gitu. Kalau di Lebih tinggi. dalam sekarang gini, kita ke mana? Bersalaman Bre. boleh nggak? Nggak bisa Bersentuh. dong, nggak bisa gitu. Gini, Yang dalam Islam. kayak dalam Islam ya. Nggak, saya Nyentuh tanya abang sekarang nih. Kalau dalam Islam boleh nggak salaman antara pria dan wanita yang bukan muhrim? Gini, boleh kecuali gitu. Ada pengecualian. Nah, Bukan boleh, tidak boleh kecuali. Itu ada pengecualian itu ada. Loh, bentar ya. tidak boleh. Pertanyaan bukan Itu gini, boleh. Bang Madu jujur-jujur apa? Loh, tapi ada Berarti kecuali. tidak boleh kan salaman. Kecuali. Gimana? Ada kecualinya. Kecuali Tidak boleh kecuali. gimana? Gimana? Kecuali satu, yang disalami itu perempuan yang sudah tidak bisa dinafsui. Nenek-nenek kayak gitu. Kita udah ada menafsui ya. itu kan bukan bisa nenek-nenek, Bang. Maksudnya secara normal lah, jangan nenek-nenek. Nanti Ya, Abang bilang lagi lah kan- mati lagi. Nah, makanya Bre, ada pengecualian itu jangan sampai ditutup mata kita. Nah, kalau ada di sini larangan, kemudian ada yang dibolehkan, berarti ini yang dibolehkan adalah suatu pengecualian dan tidak bisa diubah-ubah nih pengecualiannya.
Ini di dalam Yahudi tidak boleh nyentuh. Satu, nyentuh tidak boleh. Tapi ada juga yang membolehkan untuk salaman. Berarti urgensinya hanya untuk salaman. Tidak boleh nyentuh kecuali salaman. Ini bukan salaman. Kalau kau ngomong ini salaman, masa salaman itu diseka sama rambut gini, bre? Itu salaman model mana gitu loh. Coba. Iya. Aduh. Makanya saya tadi tanya ke Bang Adumbo, gitu. Bang Adumbo, minta dia coba. Dabling Bang Adumbo. Iya, dabling ya. Di mute dulu ya. Nunggu turun dulu naik lagi, biar nggak ada. Di mute dulu aja, di mute. Nah, coba. Ini urgensinya sudah jelas, pengecualiannya sudah jelas, larangan umumnya sudah jelas. Ketika ada larangan umum, ya kemudian ada urgensi khusus, ya udah yang khusus aja, jangan masukin ke umum. Gitu loh. Ya khususnya untuk apa? Untuk salaman doang. Nggak bisa dong. Karena boleh salaman, boleh pelukan. Kan Enak kali. Maksud saya gini loh bang, artinya apa? Sentuhan itu tidak boleh. Kalau memang tidak boleh sentuhan, salaman juga kan nggak boleh bang. Buktinya apa? Itu pengecualian yang dibahas. Kalau hal-hal yang sudah jadi pengecualian yang dibahas. Itu loh. Jangan dibahas yang namanya pengecualian. Pengecualian itu bisa jadi legalitas orang untuk diperbolehkan melakukan hal tersebut. Gitu. Itu kalau orang mikir yang cerdas. Ini bang Anunggu. ini bang ngomong tuh. Suaranya Bang Anunggu ndak denger. Ya, ndak kedengeran. Terus doubling. Turun dulu ya. Turun dulu aja, nanti naik lagi kalau mau naik. Naik lagi. Aku turunin dulu aja, nanti naik ya. Nanti naik lagi. Nah, gimana? Gini bang, itu sebenarnya abang harus jujur dulu nih. Ini diskusi ini abang harus jujur. Aku jujur dari tadi loh. Oke. Dan abang harus cerdas dikit ya. Jadi gini. Cerdas bukan harus mengikuti Anda dong. Nggak bisa dong. Kalau cerdas harus ngikutin Anda, nggak mungkin aku kayak gini. Wah, ya, maksudnya Prof Alwan nih. Assalamualaikum, Prof. Sebanding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustadz Madu, lanjut. Yang gue ini pasti tidur ya? Ini Walaupun tidur, ini dua orang ini tidur. Gini Prof, ini bahas halakha Yahudi yang dilarang ada sentuhan kulit dari orang yang ajnabi, yang bukan mahram, kan gitu. Nah, ini maksa nih antara Maria Magdalena sama Yesus. Baru itu kayak mana gitu loh. Ya coba. Oh, siap. Hai, iya Bang Nubu, kalau mau naik enggak apa-apa naik. Request. Ayo, apa. Kebenirin. Ya, itu kan situasinya urgensi, Bang. Abang tadi sendiri sudah bilang urgensi itu. Apa urgensinya? Situasinya urgensi ketika Maria Magdalena menguapi Yesus. Itu sebagai bentuk penghormatan Maria Magdalena kepada Yesus, bukan sebagai sebuah nafsu seksual. Penghormatan urgensi? Iya dong, Bang. Masa penghormatan itu bukan? Berarti gini. Berarti cowok yang cewek ini sangat suka sama nih cewek suka sama nih cowok, dia hormat nih sama nih cowok karena dia suka. Boleh ya. Makanya saya bilang tadi cerdas dikit, Bang Madu. Itu kita lihat sebentar. Kita lihat di situ Yesus itu dianggap apa oleh Maria? Guru kah? Tuhan kah? Atau apa di situ dianggap oleh Maria? Kalau secara tekstual di LAI dianggapnya guru. Kenapa?
Jadi itu kan penghormatan kepada guru. Kan wajar urgensinya seperti itu, Bang. Iya kan? Penghormatan terhadap Guru. guru boleh untuk menyeka dengan rambut, digosok. Untuk mengurapi lah istilahnya kan. Mengurapi itu. Prof Alwan, mau maju Prof? Aku udah kenyang Prof. Ini asumsinya kayak mana urgensi kayak gitu Prof? Nah, diselesaikan dulu lah Bang Madu. Lah enggak ini Prof. Ini asumsi Nadia, urgensi Maria Magdalena nyentuh Yesus gara-gara itu penghormatan pada guru. Nah, menurut Prof kayak mana itu? Itu mungkin salah satu ya yang kita atau orang lah tepatnya mempertanyakan kenapa bisa sedekat itu hubungannya gitu. Coba kita tanya Bang kebenaran. Siapa murid yang dikasihi Yesus? Bang kebenaran. Ya. Ya. Siapa murid yang paling dikasihi Yesus menurut Bang kebenaran? Yang paling Yohanes, kurasa Yohanes. Kalau sepengetahuan saya Yohanes. Ya, satu pendapat. Tapi pendapat yang lain siapa? Pendapat yang lain Petrus. Maria dong. Maria dong. Maria bukan muridnya Yesus, Bang. Kok Maria pula? Maria muridnya Yesus gimana? Tadi bilang muridnya Yesus. Tadi bilang guru, sekarang bukan murid. Mangan bukan murid. Doubling bener. Iya, Bang Anomonya doubling. Bang Anomo doubling. Kalau kita lihat hubungan Maria itu memang agak sedikit ya dipertanyakan gitu ya. Sebelum kita ke apokrifa, misalnya tadi Bang Madu sudah ngangkat gimana bisa seorang rabi punya hubungan yang sedekat itu dengan seorang perempuan. Padahal di Islam dan Yahudi itu hampir sama dalam penegasan jarak hubungan antara wanita dan laki-laki. Jadi tidak sembarangan. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus itu bangkit, katanya ya dalam cerita itu, yang dia cari Maria. Terus ketika semua lari, murid-muridnya, Maria nih yang paling ngedekatin Yesus, ya kan? Yang kalau bahasa itu subuh-subuh, ya ada yang bilang tengah malam, dia udah pergi ke kuburan Yesus, ke pemakaman. Ada hubungan apa ini? Ya kan? Lalu dia membawa, ini cerita yang lain, yaitu dia bawa buli-buli pualam yang isinya minyak wangi, yang mahal. Yang mahal, yang biasa dipakai untuk pengantin itu, dicurahkan ke kepala Yesus. Ada terlalu, ini sebenarnya siapa yang ngangkat ini ya Bang Ustadz Madu ya? Ini saya ngikutin Ustadz Madu saja ya. Seorang profesor yang menceritakan hubungan spesial antara Maria dengan Yesus. Ketika penyaliban ada Maria di situ juga lagi kan? Gimana Bang kebenaran menyikapi hubungan yang makanya kalau kita nonton Da Vinci Code itu, cawan suci itu siapa cawan suci? Ternyata kan keturunan dari Yesus kan? Cawan suci kan? Ada apa itu namanya? Dalam ordo tertentu yang berkeyakinan bahwa Yesus itu punya anak, dan itulah cawan sucinya itu. Sebenarnya Bang Alwannya itu kan sebenarnya dari Injil Filipus sih sebenarnya. Itu kan tentang teks apokrifa. Jadi Injil Filipus ini kan membahas hubungan Yesus dan Maria. Namun memang kalau abang lihat nanti di situ nggak ada secara eksplisit ya menyatakan bahwa Yesus dan Maria itu suami istri.
Iya memang kan Jadi saya belum koinos dapat nos mengabarkan hubungan Yesus dan Maria Magdalena. Jadi Pertama saya belum ke disebutkan di sini Bang, itu maknanya ganda. Ya, jadi artinya apa? Itu semua kan narasi-narasi seperti itu sebenarnya dari kitab apokrifah sebenarnya tentang hubungan Maria dan Yesus itu. Itu loh. Jadi bukan dari sumber yang lain. Jadi apokrifah itu kan kitab yang ditolak oleh orang-orang Kristen kan. Jadi kan nggak bisa jadikan sumber Bang kalau itu. Gitu. sebenarnya yang lebih tepatnya itu Injil Maria. Jadi di situ di beberapa baris halaman, beberapa baris kalimat itu kan sangat eksplisit Yesus memanggilnya dengan istriku, ya istriku. Tapi tadi saya bilang saya belum bergeser ke apokrifa, saya masih bergeser di yang tadi dulu, yang di dalam Bible yang dianggap kanonik ini. Hubungannya itu loh, ya kan? Menaruh, coba itu tradisi apa tuh menaruh bulir-bulir itu, Bang? Setahu abang itu. Yang mana Bang? Menaruh buli-buli pualam itu. Yang ada membawa buli-buli pualam yang ada minyak wangi itu mahal. Itu biasa dalam konteks Yahudi itu dipakai untuk apa? Itu biasa dalam konteks mengurapi kalau saya nggak salah ya, mengurapi misalnya ya. Kalau dulu saya lihat di Perjanjian Lama itu ketika Daud diurapi oleh siapa nabi dan seperti itu. Bukannya apa? Halo. Ya sebenarnya itu kalau gimana ya membahasakan minyak wangi itu kan minyak wangi yang mahal kan ya. Iya, iya. Kalau Ya, Bang lihat di metaforkan. Bang lihat di situ yang dulu. Yang dilihat di situ bentuk protes murid-muridnya bukan soal maksudnya di ayat itu Bang, ketika Maria Magdalena mengurapi Yesus, yang diprotes murid-muridnya kan bukan soal sentuhan Maria kepada Yesus, tetapi soal minyak itu yang mahal kan sebaiknya dijual, kan itu yang diprotes Yudas di situ, bukan soal sentuhannya. Artinya di situ letak. Ya, silakan lanjut. Ya, lanjut. Di situ letak siapa King Margaret apa? Siapa King Karen ya? Bang Madu, Ustaz Madu ya? Yang ini profesor ya, ini kita bicara kecurigaan profesor Bible juga yang melihat hubungan ini kayak tidak lazim begitu. Ya. Seperti bersentuhan kulit ya. Lalu kemudian sebenarnya kalau diurapi itu gimana ya kalau kita menganggap itu kan judul perikop ya, itu kan diberikan judul perikop seolah-olah itu diurapi, tapi bagi seorang Karen itu profesor itu mengatakan bahwa ini bukan minyak wangi biasa, ini minyak wangi yang mahal ini. Berarti ada ekspresi rasa di situ. Nangkap nggak ini? Ini kita bicara dari konteks ya, konteks seorang profesor ya yang meneliti Bible ya, bukan dari saya. Dalam bukunya itu ini ada konteks rasa, karena kan biasa itu biasa janda itu biasa punya dengan yang isinya tentang kesedihan, ratapan ya kan bagi Yahudi. Nah, ketika dia tuangkan itu dia dalam menuangkan rasa. Nah, sekarang kalau dikatakan begini, tapi kan tidak ada jelas tertulis kecuali di apokrifa, dan apokrifa itu adalah tulisan yang ditolak oleh gereja. Nah, coba kita kembali dulu. Apokrifa itu kan artinya hidden ya, bahasa Inggris.
artinya yang disembunyikan. Gereja itu memberikan istilah baru untuk itu. Sebenarnya itu bukan yang ditolak. Contoh gini, Kristen menganggap Makabe itu sebagai kitab apokrifa, Protestan menganggap itu. Katolik menganggapnya itu Deuterokanonika. Artinya kanon juga, kanonik, tapi dia Deutero. Deutero itu kedua maksudnya. Nah, jadi sebenarnya bilang ini ditolak atau tidak itu sangat debatable. Saya kasih contoh misalnya gini. Kalau lihat di manuskrip paling tua di Sinaiticus, itu abang kalau buka manuskrip Sinaiticus itu, dia masih ada itu kitab namanya Gembala Hermes. Satu buku tapi ada Gembala Hermes. Nah, kitab Gembala Hermes itu kan kalau sekarang udah nggak ada. Tapi dulu itu dianggap bagian dari kitab suci gitu. Sekarang dianggap apokrifa. Dulu wahyu itu apokrifa. Apokrifa wahyu dulu ya dulu. Makanya di Damaskus, Syria, kelompok jemaat khusus di gereja timur itu mereka menolak itu wahyu. Sampai datang Yohanes Damaskus yang meminta kepada gereja timur, gereja Syriak untuk ya sudahlah tolong diterimalah ini sebagai kitab suci. Jadi kita bicara apokrifa ditolak dan ini nih kayaknya ndak relevan sebenarnya sih agak kalau kita mau balik ke sejarah. Ya. Tapi kembali ke pokok poin yang tadi, ini hubungan apa ini Maria dan Yesus ini? Makanya dalam definisi Kot itu kan yang bersandar di bahu Yesus itu kan itu wajahnya itu gitu. Pernah nonton Da Vinci Code enggak, Bang Kebenaran? Ya, Da Vinci Code itu kan fiksi, Bang. Nggak bisa kita bawa ke sini dong. Dalam ceritanya, dia tuh bicara itu cerita fiksi yang dia ambil berdasarkan data-data penelitian tentang Bible. Tapi dia bikin dalam bentuk satire gitu. Tapi tangkap ya poinnya ya. Mana Ustadz Madu ini kasih Tambah berat, Jelas. Prof. Tambah berat, Prof. Ya ada ya tadi berat udah. Banyak berat. macam angkat barang aja Bang bilang, Bro. Iya kan sampai pening tuh kepala. Prof. Nggak ada penting Bang. Itu kan kalau abang beralih ke Da Vinci Code itu kan memang fiksi ya, itu murni fiksi ditambah-tambah dari kitab apokrifa, artinya fiksi dan kitab apokrif itu dicampur aduk jadi sebuah cerita yang menarik kan gitu. Namanya juga film Bang, itu kan bisnis, nggak bisa kita jadikan acuan sebenarnya. Cuman ya itu tadi saya bilang apokrifa itu ya adalah sebuah istilah yang dikemukakan baru gitu. Misalnya kalau saya tanya Bang Kebenaran, menurut Bang Kebenaran nih loh ya saya tanya ya, yang menentukan ini kitab suci ini bukan siapa, yang menentukan ini kanon ini bukan siapa, setahu Bang Kebenaran lah. Ini biar kita paham konteksnya. Setauku dulu ya gereja mula-mula itu saya bapak-bapak gereja dulu di abad ketiga kan seperti itu. Kalau yang saya tahu bukan Bang, bukan. Jadi Siapa? kalau bapak-bapak gereja itu mereka udah dari dulu udah beda-beda. Kayak Polikarpus. Polikarpus itu dia tidak meyakini 4 gospel. Eusebius. Polikarpus itu muridnya siapa Bang? Muridnya Paulus kan? Muridnya Paulus ya? Benar. Saya jangan tanya saya kayak gitu, masa dites-tes kayak saya. Janganlah. Nanti saya bisa urut, nanti katanya dari Paulus ke Polikarpus terus ke Irenaeus, saya bisa urut ke sana katanya. Janganlah.
Jadi Polikarpus itu punya versi Bible sendiri. Lalu siapa lagi? Ignatius punya daftar kanonik sendiri. Jadi mereka itu punya kanonik sendiri. Nah, pertanyaan saya, kenapa siapa orang yang paling menentukan ini kanon, ini bukan? Saya kasih satu aja. Tapi kalau setahu saya sih Bang ya, itu kan itu Pertanyaannya itu siapa? Tapi gimana sih? enggak, itu kan siapa yang mengkanon Alkitab, kan itu pertanyaan Bang Alwan tadi kan. Iya enggak? Iya. Kalau setahu saya, cuman data saya juga enggak terlalu pilot, saya enggak ingat lagi. Itu kan seingat saya dulu itu kan ada namanya Dewan Nisea kan situ. Seingat saya itu 300-an ya, tahun 300-an. Ada Dewan Hippo katanya, itu pun tahun 300-an juga. Jadi mereka itulah yang menetapkan kitab-kitab yang dianggap sebagai firman Tuhan atau kitab dari itulah kitab yang sebenarnya, kan gitu. Enggak, Bang. Jadi kalau Abang siapa yang menetapkan tuh? Jadi kalau abang tadi itu abang bicara tentang konsili Nisea, terus ada Hippo. Ya kan di situ yang dikanon. Enggak. Jadi yang memutuskan itu sebenarnya Athanasius, Bapak Gereja. Itu datanya. Iya, betul ini. Iya. Jadi satu orang ini dia itu kan punya otoritas, ya. Jadi dia tuh kayak yang nentuin ini nih yang masuk kitab suci, kamu jangan pakai punya gereja bapak gereja yang lain. Jadi maunya yang jadi itu Athanasius. Itu ketika dia dipilih sama Konstantin menjadi uskup tertinggi ya di Romawi Timur, itu lalu dia mengirimkan namanya surat Paskah. Esther Letter, nanti Bapak googling aja Esther Letter, surat Paskah. Nah, surat Paskah itu dia ceritakan, dia bilang di situ yang masuk perjanjian baru adalah ini disebut Matius, ini pokoknya dari Matius sampai pokoknya 27 kitab perjanjian baru itu. Nah, gitu. Nah, jadi kita bicara ini kalau kita bicara ya kayak terus apokrifa itu nasibnya bagaimana sebenarnya ya, karena waktu itu Athanasius ini ngomong ya, kita harus memilih Bible berdasarkan ajaran Paulus. Waktu itu tuh dia ngomong gitu. Nah, makanya kan orang pada kaget kenapa tulisan Paulus itu lebih banyak daripada kitab gospel itu sendiri. Nah, karena narasi pikiran-pikiran Paulus harus diambil, itu kata Athanasius. Coba lihat Korintus, ya kan, Roma, Galatia, itu semua tulisan-tulisan Paulus yang diambil menjadi kanon kitab suci gitu. Nah, terus yang lain ditiadakan. Kalau ini kita bisa tanyakan, ini kan kejadiannya abad keempat ya. Kenapa ada orang yang punya otoritas begitu gitu, yang bisa menentuin ini loh kitab suci, yang ini bukan, ini kitab suci, ini bukan. Nah, itu kan diserahkan kepada satu orang itu. Iya, itu literasi Bang Alwannya dari mana? Yang saya tahu itu Dewan Nisea itu, Dewan Hippo itu yang menentukan kanonisasi, bukan satu orang. Lagipun gini Bang, proses kanonisasi itu kan nggak satu waktunya sebenarnya. Itu kan tadi kan ada, Abang bilang tadi sendiri kan, ada itu kitab Hermes tiba-tiba nggak ada. Jadi kan proses kanonisasi itu kalau saya lihat juga bukan waktu sebentar, hari ini di kanon, besok sudah ditetapkan, bukan seperti itu. Tapi prosesnya panjang sebenarnya. Bukan hanya satu waktu saja, kan gitu. Jadi kalau kita bicara proses kanonisasi,
nggak bisa kita tetapkan bahwa kanonisasi itu satu waktu. Buktinya apa? Sampai sekarang masih ada juga kitab apokrifa yang dipakai oleh kawan-kawan dari Katolik kan. Itu yang disebut Deuterononika ya. Ya, itu kan masuk apokrifa itu, Bang. Bukannya yang apa gitu loh. Jadi proses kanonisasi itu bukan satu proses yang singkat, tapi itu proses yang panjang. Gitu loh. Jadi nggak bisa Bang bilang Athanasius siapa tadi Bang? Athanasius menetapkan kanonisasi, nggak bisa juga dibilang seperti itu. Itu. Ya, abang kalau nggak percaya buka saja tuh data-data gereja. Ya, saya pakai kan data gereja. Jadi gereja itu punya sumber, mereka catat sejarah. Nah, dalam catatan itu nanti coba dibuka gini, Esther Letter Athanasius, pasti ketemu. Esther Letter Athanasius, Surat Paskah Athanasius, pasti ketemu. Nah, jadi ketika tadi abang bilang ini yang Dewan Gereja yang menentukan, mereka step by step, enggak Bang. Saya cerita dari awal ya, awal kali Bible itu mau disusun. Abang nanti cari buku judulnya bagus, The First New Testament, judul bukunya itu. Perjanjian baru yang pertama kali. Nah, itu yang usulkan itu kan Mercion itu. Ya. Mercion itu yang usulkan pertama kali itu. Nah, dia itu cuman punya Injil Lukas aja. Dia percaya Injil Lukas aja, nggak percaya Injil yang lain. Lalu tulisan Paulus lagi yang banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat dari situ, dari awal Marcion itu, ini dia dari Sinope ya, Marcion. Nanti kecari aja Marcion, uskup dari Sinope. Sinope itu sebuah daerah dekat-dekat pelabuhan yang mereka biasa bikin kapal di sana. Ya. Marcion ini tokoh bidat ya. Karena dia punya pemahaman itu kayak ada di merge, ada apa gitu. Nah, cuman sekalipun dia bidat, yang punya ide buat perjanjian baru dia. Kita ingat kan, orang kan masih ke sinagog ya. Ingat dulu waktu orang bilang konsili Yerusalem, di mana Petrus ketemu Paulus apa. Semua itu kan sinagog gitu. Belum ada istilah gereja, jemaat. Kawan-kawan Kristen aja yang mengartikan, oh itu gereja mula-mula itu eklesia, itu jemaat. Enggak, itu sinagog. Itu orang Yahudi dulu nggak kenal gereja, taunya sinagog, taunya PL, perjanjian lama. Mercion punya ide, nah terus kan ditanya, terus apa yang mau kita jadikan kitab suci kita? Ambillah dia buku. Waktu itu orang punya buku versi masing-masing. Marcion ngambil itu punya Lukas, versi Lukas. Tapi versi Lukasnya Marcion beda dengan versi Lukasnya orang lain. Dianggap punya Lukas, dianggap karena buku-buku itu kan nggak ada namanya sebenarnya. Dianggap punya Lukas gitu. Nah, Marcion dari Turki ini Anda lihat ya, ini kan Mediterania, itu kan luas ya, Mediterania. Itu dia punya ide gitu, diikutin gitu sama yang lain-lain. Jadi kalau nggak percaya itu buka list books Church Father, list canon book Church Father. Wah, beda-beda itu. Irenaeus punya beda, ini punya beda. Semua bapak gereja beda-beda, nggak ada yang sama. Nah, Athanasius, nah ini kalau tadi nggak percaya itu saya suruh buka aja, cari, maksudnya pelajari. Athanasius ini karena dia didukung kekuasaan, ya, nggak ada yang berani melawan. Kalau melawan dia anatema, ya. Maka dialah yang memutuskan di dalam surat Paskahnya itu. Sekaligus siapa yang menentang itu dianggap bidat. Begitu proses kanonisasinya itu, biar orang pada ngerti. Gitu. Ini mungkin banyak orang nggak tahu ya, maksudnya Masalahnya waktu belajar. Masalahnya satu, Prof. Kata
kebetulan ini kebenaran ini pendetanya nggak ngomong gitu. Nah, itu masalahnya, Prof. Iya, iya. Kalau gini ya, kalau ini saya dapat Athanasius itu kan seorang uskup Alexandria ya, hidup pada abad keempat Masehi. Jadi dia seorang tokoh penting dalam sejarah gereja Kristen, terutama karena perannya dalam doktrin mempertahankan doktrin Trinitas. Jadi bukan masalah masalah ke kanonisasi, tapi ini lebih ke doktrin, Bang. Gitu loh. Jadi ini kan dulu kan ada Athanasius, ada juga Arius kan gitu, Arian. Jadi Arian ini kan mengatakan bahwa Yesus Kristus makhluk ciptaan yang lebih rendah daripada Allah Bapa. Sedangkan Athanasius mengatakan itu setara kan. Makanya disebut dengan 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi itu lebih kepada doktrin, bukan tentang pada kanon kalau Athanasius. Nah gitu. Tunggu. Ini coba itu betul sejarah yang tadi, tapi itu kayak serial sejarah bagian pendeknya. Gini, bahkan istilah kanon itu siapa yang kasih, coba istilah kanon, coba di googling aja dari situ. Maksudnya kayak mana istilah kanon? Kata kanon itu siapa, dari siapa yang bikin kanon, kata kanon dari Athanasius. Jadi ya benar. Ini aku baca, Prof. Athanasius dalam gereja Ortodoks Timur, ia digelari Bapak Ortodoks. Beberapa golongan Protestan menggelarinya Bapak Kanon Alkitab. Nah, tuh. Ya, karena dia yang memperkenalkan istilah kalau kita baca itu namanya kanonizomena. Ya, kanonizomena itu bahasanya. Artinya canonize, di kanon. Jadi dia yang mengistilahkan. Jadi istilahnya kalau kanon itu kan ini kayak penggaris standar ya, standar ini standar ini nggak bisa dipakai. Jadi nggak bisa dilepaskan peristiwa kanon Bible itu dengan Athanasius. Nanti abang kalau cerita tentang itu dia dari Alexandria, dia bertentangan dengan Arius, iya itu benar, tapi itu awal-awal. Yang saya cerita ini ketika kan waktu itu ya, nih saya ceritain dikit nih sebagai pengantar nih. Arius itu di anatema waktu Athanasius didukung raja. Tapi kan ada tuh anak Konstantin yang kedua yang dukung Arius. Ketika Konstantin mati, anaknya yang ganti itu namanya Constantius. Beda ya, Konstantin sama Constantius. Constantius ini dukung Arius. Waktu dia dukung Arius kurang lebih 12 tahun lamanya, siapa tuh? Athanasius ini dianatema dia. Dia nggak dipinggirkan, dia diasingkan gitu. Sampai Constantius turun dari tahta, baru dia naik lagi, dipilihlah dia menjadi uskup. Jadi kita cerita ini bukan yang di awal-awal, tapi periode akhir setelah dia punya jabatan. Nah, ketika Kristen dijadikan sebagai agama negara, dia punya posisi, di situ tuh dia keluarin itu istilah itu kanonisomena. Nah, dikeluarin inilah kitab yang perjanjian baru ini ya, kitab perjanjian lama ini ya, begitu. Nah, jadi panjang, bukan kayak digodok apa-apa, tidak, itu ada. Jadi awalnya semua bapak gereja punya versinya masing-masing. Nanti giliran kekuasaan ini kayak kalau istilah saya itu kayak cawe-caweknya Konstantin lah. Jadi Konstantin ini yang nunjuk satu orang, nah satu orang ini yang nunjuk ini kitab sucinya gitu. Nah, itu fakta. Ya, ini termaktub juga di blog namanya ntcanon.org/Athanasius. Kayak gitu. Sampai ditampilkan juga suratnya, surat apa ini namanya? Surat perayaan ke-39. Nah, tuh. Eastern Letter namanya. Ya, atau betul. Easter Letter. Waduh, ini full daging ini. Tadi full tulang nggak bisa digigit, tambah daging juga, Prof.
Sulit juga ini gigit ini. Ya, Kibinirin saya ini ini. berusaha kasih luar-luarannya, nggak terlalu detail biar orang paham konteksnya. Tapi gini ya Bang Al, Iya. itu mungkin data-data khusus saja yang diterima oleh Bang Alwan gitu. Kalau secara umum ya yang saya terangkan tadi bahwa Athanasius itu sebenarnya bapak doktrin gereja yang menyatakan bahwa Tritunggal kan seperti itu. Dia bukan mengarah kepada kanonisasi. Kalau kanonisasi itu kan ada di Tadi udah ada di dibacain 32. sama aku. Coba Iya, karena gini, kanon Bang. Athanasius coba. Itu dijuluki Bapak Kanon, Kibinirin. Ngelesnya itu halus tapi ngelesnya jadi gitu. Jangan ngeles. Jangan. Enggak, saya bukan ngeles. Saya biasa menunjukkan apa aja Bang. Data saya ini pendiskusi yang paling jujur sebenarnya Bang. Ada enggak Waduh. Athanasius jadi Bapak Kanon? Yes. Ada kan? Ada. Cari. Jadi kalau nggak percaya itu baca aja, cari aja Easter letter atau the Vestal letter apapun itu namanya. Itu nanti ada bahasa bahasa menarik dari Athanasius. Athanasius bilang begini, 27 kitab perjanjian baru ini yang bagus saya lihat. Ada saya lihat. Iya, it kalau bahasa Inggrisnya it seems good to me. Kalau di terjemahannya it seems good to me. Dia bilang gitu. Kayaknya ini yang bagus yang saya lihat. Jadi coba deh Mbak Ustadz Madu lihat di situ daftar kanon versi bapak-bapak gereja. Vestal letter. Bukan versi kanon versi bapak-bapak gereja. List kanon church father. Beda-beda itu. Nanti Ini punya yang saya dapat Bang. Ini keterangannya gini Bang. Athanasius tidak secara umum disebut sebagai Bapak Kanon. Gelar itu lebih sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh yang berperan besar dalam pembentukan kanon Alkitab seperti Santo Hieronymus atau Paus Damasus I. Jadi Athanasius dikenal karena perannya dalam mempertahankan doktrin Trinitas dan menulis banyak karya teologis. Kontribusinya terhadap kanonisasi Alkitab tidak begitu menonjol. Udah jelas ya Bang ya. Jadi Athanasius lebih dikenal sebagai Bapak Ortodoksi dalam Gereja Ortodoks Timur karena perannya dalam melawan Arianisme dan mempertahankan doktrin Trinitas. Saya nggak tahu ya, mungkin itu website apa yang Bapak baca itu, apologet apa gimana. Tapi kalau yang kita lihat dari sumber, ya kalau kita baca sumber gereja ya, tidak ada orang lain yang menentukan list kanon yang ada seperti sekarang ini. Makanya kenapa sekarang 27 itu ya dari situ. Jadi Nisea itu ngapain orang itu Bang? Di Nicea itu, Nicea itu tidak bahas kanon. Jadi pada waktu itu Nicea itu berkumpul kurang lebih di tahun 325 itu ada 318 uskup dari berbagai tempat. Sebenarnya yang diundang itu 1000 lebih. Waktu itu ingin menegaskan posisi Yesus. Yesus itu siapa? Nah, makanya dalam hasil kredo konsili Nicea itu kan dia putuskan situ true God from true God. Kan Yohanes 17:3 itu dialah Tuhan yang benar. Ya kan? Di kata Tuhan yang benar, apakah Yesus ini Tuhan yang benar itu, the true God itu Yesus? Maka mereka putuskan di konsili kredonya itu, ya Yesus itu adalah true God from true God. Dialah homoousios itu. Nah, justru dia satu tunggu dulu biar nggak kepotong. Nah, sehingga ketika dia satu kesatuan pada masa itu dia di waktu itu
yang paling menentukan itu adalah Konstantin, Raja Konstantin. Raja Konstantin, kata Eusebius dalam History of Ecclesia, dalam sejarah gereja, pada waktu itu Konstantin memperkenalkan bahwasanya dewa-dewa dia, dewa sebelumnya itu haruslah dia sejajar dengan jadi kayak penjelmaan gitu. Jadi Yesus itu harus sejajar, itu yang dikenal dengan homoousios. Uskup-uskup itu nggak ada yang terima, atau bukan nggak ada yang terima. Uskup-uskup itu agak ganjil mendengar istilah homoousios itu, satu esensi itu. Sehingga, tapi karena ini sudah Konstantin yang memanggil, raja ini ibaratnya presiden penguasa yang memanggil, sudah cawe-cawe di sidang itu, ya sudah mereka ngikutin. Makanya yang diundang 1000 lebih, yang hadir 318, yang dukung Arius itu cuma 2. Padahal katanya ini karena Arius ini besar, makanya harus dia dijadikan sebagai diskusi besar ya, konsili ekumene. Nyatanya kan apa yang terjadi? Dia masa suaranya cuma 2, itu udah diatur. Jadi dalam hal mereka yang masuk ke situ tuh harus sudah betul-betul mengikuti kemauan dari sang raja. Makanya yang 1000 lebih itu 318 saja yang dimasukkan. Ya kayak biasa kita di partai itu kalau mau menangkan seseorang biar absolut kan kita pilih-pilih pesertanya gitu. Ini abang baca sejarah ndak ini? Maksud saya gini, saya ini jangan sampai dibilang nuduh ya. Ini sejarah loh ya, kita baca. Cuma dengerin pendeta kali, Prof. Gini, itu sebenarnya nyambung dengan yang dikatakan Bang Alwan ini ya, dimana saya tadi nyatakan kan Arius itu kan Athanasius itu mempertahankan doktrin tentang Trinitas, di mana tadi Bang Alwan ini kan mengatakan bahwa salah satu di Nicea itu menetapkan bahwa Yesus sebagai the true God, ya kan? Jadi ini kan nyambung nih. Jadi kalau dilihat di situ dari ceritanya Bang Alwan dengan yang saya sampaikan tadi nyambung. Nyambungnya di mana? Bahwa Athanasius itu lebih kepada pertahanan tentang doktrin Trinitas, bukan kepada kanonisasi gitu loh Bang. Nyambung ini ya. Nyambungnya di mana? Bukan Bang, begini. Abang bicara kan konsili dengan Arius. Ini kita bicara kalau kanonisasi itu setelahnya. Jadi Esther letter ke 39 itu kan tahun berapa ya? Bisa dicek nggak ya? Lupa saya. Oke, aku cek. Maaf sini saya nggak ingat. Esther letter itu 3 berapa tuh? 360-an ya. Tiga 367, Prof. 367 ya. Berarti kan jauh tuh. Berarti selisihnya berapa tahun tuh dengan 325? 325 ke 367, 50 tahunan lah. 40 tahunan. 40 tahun, berarti udah lewat masanya. Jadi kalau didiskusikan itu kayak kita ngomongin kayak kemerdekaan yang tahun kemerdekaan ini kan ceritanya sudah berkuasa ini, sudah menang ini Athanasius pada saat itu. Jadi beda konteks. Nah, cuman bedanya begini. Kalau abang bilang Athanasius itu membenarkan, enggak, maksud saya itu justru Athanasius itu ngikutin titah raja. Dia ngikut Konstantin lah dalam konsili Nicea itu. Ini banyak orang nggak belajar mungkin ya, jadi dia nggak tahu. Kalau coba abang cari ya gini. Kalau abang bilang Trinitas itu dikukuhkan pada masa itu, Arius itu bilang sama sahabatnya, sahabat dekatnya itu Eusebius, dia bilang begini,
Athanasius, dia sebutin 3 orang lagi ya. Saya lupa nama-namanya, tapi yang jelas itu dia sebut Athanasius. Kalau nggak salah juga yang dari Alexandria juga Alexandrias. Itu dia bilang ini mereka 4 orang ini, mereka ini melakukan bidat, ya. Bidatnya apa? Mengangkat Yesus itu sejajar dengan Bapa atau menjadikan satu esensi. Itu kata Arius, itu tidak pernah dilakukan oleh uskup-uskup kita. Coba dicari, makanya dibaca itu karya Eusebius, History of Ecclesia atau Sejarah Gereja. Pernyataan Arius dalam suratnya kepada Eusebius. Gitu. Menyamakan, makanya ketika dikredokan, dikonsilikan itu kan setelah itu semua yang buku-bukunya dibakar semua kan. Bakar semua. Pokoknya itu beginilah. Sempat Arius itu menjadi pemimpin tertinggi Gereja Timur ketika di masa anaknya Konstantius. Di waktu itu Yesus tidak pernah jadi Tuhan, itu tidak setara Bapa karena didukung pasukan Romawi. Karena yang kan doktrin mana yang bisa berkembang itu tergantung penguasa. Dia yang milih gitu. Kalau ini penguasanya Yesus Tuhan atau Bapa, setara atau tidak, sejajar atau tidak, co-equal atau dan co-eternal tidak. Kalau rajanya dukung pendapat itu yang jadi. Rajanya ndak dukung, itu ndak jadi gitu. Santai. Memang kalau namanya penelitian harus mendidih sih, otak harus mendidih dulu. Coba lihat, Konstantius 1 dukung siapa? Cari aja di Google, gampang sekali itu. Coba. Pingsan kah, Prof? Pakai mana ini? Ini pingsan kah? Si kebetulan ini dari kebenirin. Ya, mungkin mendidih dia punya otak ini tuh. Jadi kalau sebenarnya itu kalau kita runut dalam sejarah itu ya, memang ada proses di mana Yesus itu diangkat jadi Tuhan. Memang maksudnya diangkat sejajar dengan Tuhan. Kata ibu siapa tuh yang mantan biarawati tuh? Irene. Bunda Irene Handono. Handoyo apa Handono ya? Handono. Lupa aku panjangnya. Kan dia bilang itu Konsili Nisea itu memutuskan Yesus itu sejajar Bapa, ya karena doktrin kredonya itu di situ dah. Jadi langsung dipatenkan situ. Apa kredo Konsili Nisea itu? True God from true God. Dialah Tuhan yang benar dari Tuhan yang benar. Jadi udah naik posisi dia. Dan memang belum ada Roh Kudus waktu itu. Ya bertahap kan diangkat ini. Konsep Trinitas ini kan, Tritunggal ini kan sejalan waktu kan. Jalan waktu gitu. Jadi ya konsili ini nanti ini yang. Jadi kalau ini yang kawan-kawan Kristen sekarang ini dapat paket lengkapnya lah. Dapat paket lengkapnya. Tapi gini, Prof, untuk kesimpulan dari kisah-kisah itu berdasarkan kila-wakila atau berdasarkan bukti dari peninggalan yang ada kayak surat kayak gitu, Prof? Iya, dalam bentuk buku. Oh. Catatan kan saya bilang tadi, Eusebius itu adalah sejarawan gereja, Eusebius. Dari bukunya Eusebius berarti. Dari bukunya Eusebius. Namanya cari, dia punya buku agak tebal itu namanya History of Ecclesia. Sejarah Ecclesia itu jemaat atau gereja lah. Waduh. Ini yang ngomong orangnya sendiri nih, Kibnirin.
Bukan katanya pendeta ini. Cuman memang materi seperti ini tuh nggak banyak yang menguasai. Kalau dalam kekristenan yang diskusi itu nggak banyak ya, diskusi ini kadang-kadang hanya kepada yang memang mau. Yang saya lihat justru malah kalau kita sudah ngangkat dialog yang tema begini, kayak siapa dulu situ yang siapa lagi namanya, lupa saya, ada teman Kristen satu itu, dia malah ngambilnya di sarapan pagi. Tiap kali ngomong, tunggu, ternyata saya lihat, itu yang kamu baca sarapan pagi, gimana bisa berkembang kalau begitu? Itu kan apologet kan. Maksudnya kalau kamu ngambil dari satu sudut pandang hanya untuk bukan mencari kebenaran, tetapi hanya untuk mencari pembenaran, ya berarti kamu hanya ngambil dari jawaban-jawaban orang. Oh gini loh cara. Tapi coba kamu buka sejarah-sejarah itu, kamu baca sendiri, lalu kamu lihat sendiri gitu. Itu Tapi baru kan objektif. gini Ustaz Alwan, kalau kita mau ngambil seperti iya, itu sebenarnya kan lebih referensinya ke arah buku sih, jangan di situs kan gitu, lebih enaknya baca di buku. Kalau situs kan Ada bukunya, History of Ecclesiastes. Ada sampai History 3. Wah, Ecclesiastes. penulisnya siapa tuh Bang? Eusebius itu. Bapak gereja Eusebius, abad keempat. Dia malah jadi ketua panitia konsili Nisea. Tapi konsili Nisea Sama ada dengan juga. itu kan jaraknya jauh Bang. Kok jaraknya jauh? Kan abad keempat itu, 325. Konsili kan 325 kan. Itu kalau nggak salah, kalau analisis itu tahun berapa tuh masa hidupnya? Iya, masa Itu kan- hidupnya itu di saat konsili Nisea itu. Jadi sampai kan umurnya agak panjang dia itu ya. Umurnya Athanasius itu agak panjang. Itu orang-orangnya itu tokoh-tokoh utamanya di situ. Oh, salah. Apa ya Ustadz namanya Ustadz? Eusebius. Tulisannya gini, EU Subius. Bukan bukunya Ustadz. Sejarah gereja, History of Ecclesia. History. Ketik aja sejarah gereja biar gampang ya. Cari susah. Oh iya ya. Sejarah Aduh, Ustaz Madin. gereja. Sejarah gereja gitu aja. Wih, bisa dicari sih itu. Mantap. Oh, ada bukunya banyak Ustadz ya? Ada buku 2-3 gitu ya? Banyak, ada juga itu bukunya. Sebenarnya Eusebius itu sebenarnya dia banyak ngambil dari bukunya. Dia banyak ngutip misalnya kayak Papias. Tapi Papias ini juga nggak ada maksudnya begini ya, kayak Irenaeus itu punya buku namanya Against Heresy. Ada banyak buku-bukunya, itu kan semua ada dalam literasi gereja kan. Literasi gereja juga online, bisa dibaca. Ini mah jatuhnya ke data otentik ini.
Nah, kembali kepada itu ya, kanonisasi. Jadi kata Nasius itu the man of the match. Dialah yang nentuin itu. Ini ya. Ini yang saya lihat bagus ini. Itu bahasa itu. It seems good for me. Bilangnya gitu tuh. Yang lihat bagus itu yang ini. Ini jadi kitab suci. 27 kitab itu ini. Disebutin. Matius, Lukas. Bang Ustaz, tapi dari tadi saya nyari ya, nggak ada saya temukan bahwa Anastasius itu penentu dalam kanonisasi. Yang ada terus digembar-gemborkan di sini, Anastasius itu adalah seorang bapak doktrin gereja Trinitas gitu loh. Nggak ada yang seperti Bang Alwan ini katakan gitu loh, Bang Alwan. Berarti abang mesti lebih kuat lagi, gesit lagi mencari. Bukan tidak ada, belum dapat aja. Bahkan gini, Coba ada saya diketik aja dapat coba begini bang. Abang coba ketik begini. Surat Paskah Athanasius, coba diketik di Google coba. ya. Ini saya temukan satu buku loh Bang. Ini sejarah gereja umum yang ditulis oleh Dr. Jonathan E. Cooper. Di sini dikatakan tentang kanonisasi gereja. Ini secara umum ya. Gitu. Ada lagi ini tentang sejarah gereja secara umum. Ini penulisnya Hendrikus Berkhof. Jadi ini juga membahas gereja secara komprehensif termasuk dalam perkembangan kanon Alkitab gitu loh Bang. Nggak ada di situ disinggung-singgung mengenai Ini. Anastasius. Coba tulis gini. NT Canon pakai C ya. ntcanon.org. Bang, ini buku loh, ini buku. Ada 3 buku ini loh Bang. Loh, ada ini suratnya Athanasius ditampilin. Suratnya Athanasius ditampilin di sini. Sebentar bang. Ini juga ada kanon Alkitab dan sejarah pembentukannya oleh Bruce Major. Jadi di sini juga lengkap loh. Dari ketiga buku ini nggak ada disinggung tentang Anastasius sebagai tolak ukur dalam penentuan kanon. Bukan seperti yang disuarakan tadi Bang Alwan ya. Ya udah ini ya. Enggak. Itu abang itu cuma nyebutin nama buku. Contoh Bruce Metzger itu ya, itu kalau nggak salah bukunya Development of Canon gitu. Abang belum baca itu, coba baca itu. Kayaknya ada itu di dalam situ. Waduh. Itu Ini nanti saya pesan dia punya buku yang terkenal itu 2 ya, yang masalah kanon yang tadi. Sama setahu saya Bruce Metzger itu bukunya yang satu itu Transmission of Canon, korupsinya, revisinya, gitu ada itu buku Bruce Metzger itu. Aduh. Ini namanya berbunyi sebelum berlari itu, Sat. Iya, belum dibaca ini. Dia kayaknya baru nyebutin gambaran secara umum udah ada loh. Kami Gambaran. begini. Ini kan kami ini pertama kalau saya pribadi ya, memang senang baca. Jadi ketika kita mengulik-ngulik baca ini itu ada terkuak fakta-fakta. Oh, gini. Jadi kita ngerti sejarah. Termasuk tokoh Bruce Metzger itu tokoh yang konservatif loh ya, sangat konservatif. Tapi dia tuh sadar betul sejarah itu ya apa adanya dia ungkapkan itu. Kayak coba cari bukunya itu Bible yang dikorupsi, apokrifa bagaimana dimasukkan, terus penulis Bible itu sengaja mengganti ketika tahu kayaknya ini salah tulisannya dia ganti. Oh ini ndak berkesesuaian dengan dengan fakta dia ganti. Itu dia tuliskan apa adanya. Itu dia bapak kritik tekstual di masa. Makanya dulu Bruce Metzger itu ini karena bapaknya ngomong bukunya, dia pernah itu dikirimi surat kaleng. Surat kaleng. Ya, saking jengkelnya orang pada masa dia kan dia dia itu kan kurang lebih lahirnya tahun 1900 berapa gitu ya, pokoknya sudah tua lah ya. Gurunya Bart Ehrman itu sama Daniel B. Wallace. Nah dia tuh dikirimi surat kaleng, saking orang jengkel karena dia bicara padanya tuh bahwa ini Bible dikorupsi lah ini. Ada dibilang nanti kalau saya ketemu kau dengan anak-anakmu,
saya lindas kau pakai jeep mobil katanya. Sama dikirimnya surat kayak gitu. surat kaleng itu. Aduh. Eh, tapi gini ya Ustadz Lawan, kalau saya baca sejarah gereja sih, kedengaran suara saya. Nah, kalau saya baca Bagus tapi kan jaringannya merah. ya, tapi udah oke nih. Kalau saya baca sejarah gereja, bahwa gereja itu sebenarnya kalau dibilang kalau Islam kan ada sanad ya. Jadi kalau saya lihat nih, mulai daripada murid-murid Yesus jatuh kepada muridnya lagi sampai sekarang, itu sebenarnya runut ya. Artinya ajaran-ajaran itu turun-temurun. Selain dari kitab suci juga, bahwa sebenarnya ajaran-ajaran gereja itu ada juga yang berasal dari tradisi dari gereja mula-mula. Seperti tadi yang disebutkan, Polikarpus itu sebenarnya murid Yohanes Rasul ya. Jadi kalau begitu kan sebenarnya kalau ajaran gereja ini kan jelas Bang Alwan ya, dari mula sampai sekarang ini sebenarnya ini ada turun-temurunnya juga. Setuju nggak kira-kira dengan yang saya ucapkan itu? Itu ucapannya Bambang Nursena itu. Ini kita yang sekarang bicara Bang Alwan. Jadi Bambang Nursena Jangan menaikkan derajat saya, jangan menaikkan derajat saya menjadi Bambang Nursena. kemungkinan ketemu apa Bang Niru apa ya, kemungkinan, tapi itu ucapannya kurang lebih sama. Jadi Bambang Nursena itu kan dekat sama Ulil Absar Abdallah ya, dulu pernah mereka satu ngongko bareng lah masa dia. Kalau Bambang Nursena itu kan punya komunitas namanya Komunitas Tak Berjubah kan, tahu nggak Bang Kebenaran? Saya nggak tahu saya kalau saya. Ada dia tuh punya, dia itu kan dulu masuk ortodoks sama pendeta Daniel itu, Romo Daniel, terus dia keluar sendiri, dia bikin komunitas Tak Berjubah. Dia dekat dengan orang-orang di hutan kayu sama Ulil Absar, Muksid Al-Ghazali dan lain-lain. Jadi mungkin rada ngerti lah alur pemikiran dia. Dia berusaha karena dia dekat dengan Islam, dia bilang ya kita juga tuh punya sanad. Ya sanad itu kayak runtutan-runtutan dari sini ke sini, dari sini ke sini ya kan. Nah, jadi itu sulit juga dipadankan. Saya kasih contoh konkret satu aja sebagai contoh. Irenaeus ya, Irenaeus itu kan murid dari Polikarpus kan. Ya taruhlah dia murid dari Paulus juga. Pertanyaan saya, kalau dia sejalan, tahu tidak bahwa Irenaeus itu mengatakan Yesus itu umurnya tidak 30 tahunan segitu, tidak 50 tahun. Nah, pasti nggak tahu ini, pasti baru dengar ini. Iya baru dengar saya. Nah, baru dengar. Irenaeus itu punya pendapat umur Yesus itu 50 tahun. Gimana? Nyambung nggak? Satu aja ya contohnya untuk membuktikan bahwa mereka Itu tidak ada saya nggak tradisi bisa. sanad. Tidak ada tradisi sanad. Atau saya tambahin kedua. Eusebius itu punya versi kematian Yudas yang berbeda. Dicari aja. Dalam bukunya Eusebius, dia bercerita bahwa Yudas itu matinya, kalau dalam versi Kisah Para Rasul dan Matius dan Lukas itu kan ada dua versi ya, ada satu gantung diri, ada satu dia jatuh lalu dia terguling-guling. Tapi versi Eusebius beda, dia versinya dia tuh bengkak, dia apa namanya mati ditabrak, terus dia bengkak, terus dia membengkak sampai badannya besar menutupi terowongan kereta. Matanya sampai nggak kelihatan mata, hidung sampai nggak kelihatan hidung. Itu di bukunya tuh. Makanya iya, aduh abang kalau ini sulit juga kalau memang abang ini itu yang ada yang kita baca. Nah, Tapi kalau setahu saya Bang, kalau Irenaeus itu kan, kalau yang Anda utarakan tadi saya baru dengar ya, bahwa Yesus itu sampai umur 5 tahun saya baru dengar. Tapi kalau Ada, setahu aku nyari saya, ada ternyata kok. Irenaeus itu kan
Ya Ustaz Madu juga baru tahu mungkin. Ini. Oke. Aku ketik gini, Irenaeus mengatakan Yesus berusia 50 tahun. Ada ternyata. Bener tuh, cocok. Cocok ada. Kenapa kalau saya ngomong orang kadang nggak percaya ya? Enggak, aku bukan enggak percaya, Ustaz. Mengungkapkan sesuatu itu yang nggak pernah tertera gitu loh. Jadi orang kan nggak percaya. Aku nyari sih bukan enggak percaya, biar dia enggak ngeles, Ustaz. Gitu aja aku. Oh, Kalau mau ngeles, aku enggak pernah menemukan di Google. Aku nemu padahal itu. Ya, aku nggak nemu. Mungkin Google-nya lain ya Bang Madu ya. Mungkin Google saya tadi kurang baca aja nih Bang, kebenarannya kurang baca aja tuh, kurang baca. Kalau dibaca nanti tahu. Kalau nggak salah di gini ya, Bang. bukunya di Against Heresy itu. Bukunya di Against Heresy itu dia. Jadi lucunya gini, dia itu Against Heresy itu kan artinya melawan bidat ya. Melawan bidat. Dia tuh melawan semua bidat. Ini bidat, ini bidat, ini bidat. Lah dia sendiri bikin bidat itu. Yesus umur 50. Aduh. Ya sudah, ini bercanda. Ya lanjut. Iya, ya. Tapi Irenaeus itu kan memang itu kan hidup di abad kedua ya Bang. Kalau nggak salah tuh hidup di abad kedua. Iya, abad kedua. Abad kedua. Terus itu kan kalau Irenaeus dulu kan dikatakan melawan ajaran-ajaran Gnostik yang mengatakan bahwa tentang dewa-dewa yang jahat atau gimana gitu. Kalau saya Irenaeus itu kan lebih kepada mempertahankan Kristenan, bukan ke arah itu. Ini jaringannya putus-putus ini apa gimana ya? Kayaknya jaringan ya. Iya ya. Jaringan. Oke, udah dengar ya Bang. Jadi kalau saya lihat Udah. Irenaeus itu kan Irenaeus itu lebih kepada mempertahankan doktrin Kristen tentang melawan Gnostik. Itu yang ditekankan. Kalau kita Abang cari pun itu yang ditekankan, bukan umur Yesus sampai 50 tahun. Kalau kita cari yang sampai 50 tahun itu, saya jujur nih, saya nggak ketemu. Saya cari juga tadi nggak ketemu. Bukan nggak ketemu, belum ketemu. Nanti Abang ketemu. Nggak nyari itu ada. Coba Irenaeus mengatakan Yesus berusia 50 tahun. Wah, muncul banyak dot gitu. Mungkin Irenaeus yang lain kali Bang. Jadi begini ya, memang sanad, kalau kita kembali kepada sanad itu di kekristenan nggak ada sanad itu. Sanadnya nggak ada, sehingga buku Abang sendiri yang mengungkapkan tadi Bang Alwan. Tadi murid Polikarpus itu kan muridnya dari Yohanes. Murid Polikarpus siapa lagi, itu jelas sanadnya Bang. Ini bukunya belum sampai di sini loh. Nanti kapan-kapan kalau bukunya udah sampai saya tunjukkannya. Artinya Bukan saya itu semua bilang. Bambang Nursena yang bilang itu. Gini Bukan aja lah. saya cuman mimik. Bang Kibinirin, gini aja ya ngomong. Anda itu beli buku apa? Kayaknya Ustaz Alwan udah baca bukunya Anda itu. Oke, saya Buku apa tuh? ini yang biar saya cek dulu ya keranjang saya. Ini sejarah gereja secara umum. Itu penulisnya Dr. Jonathan E. Culper. Hah? Dokter? Jonathan E. Culper. Oh, bukan sejarah gereja dari Irenaeus. Itu kan kalau Irenaeus kan nggak mungkin menulis buku Bang. Cuman ya yang diambil kan diangkat dari apa yang diutarakan Irenaeus. Kan? Eusebius tadi ya, sejarah gereja ya. Iya. Dari Eusebius. Ini bukan. Ini, tapi saya belum jelas juga sumber-sumber Jonathan ini dari mana, karena bukunya belum nyampe ya Bang. Wah, harusnya tanya dulu ke Prof Anwan. Prof, aku harusnya beli buku apa Prof? Gitu, harusnya gitu. Jadi gini waktu itu memang Bambang Nursena itu ngomongnya begini. Kami di Kristen juga punya sanad. Yohanes ngajar Polikarpus ngajar Irenaeus gitu. Dia ngomong kayak gitu. Saya bilang, gimana ceritanya ini, kayak cocok logis aja. Kristen itu nggak punya sanad. Sanad itu kalau kita kembali ke Islam dulu ya. Sanad itu adalah bagaimana
kita mendefinisikan berita itu datang dari siapa ke siapa. Jadi dimasukkan ke dalam teksnya. Jadi bukan sekedar oh ini dari sini, nggak begitu. Ada satu teks, di teks itu harus ada sanadnya di atas, didahului sama teks. Misalnya dari siapa ke siapa ke siapa ke siapa, dan dia nyambung sampai ke siapa, sehingga kita bisa telusur informasi itu datang dari siapa. Nah, kalau ada salah satunya yang bermasalah orangnya, jadi kayak kalau misal kita kembali ke zaman Nabi, saya ketemu Bang Madu, saya akan bilang saya dengar dari Bang Madu. Nanti yang mendengar dari saya, dia akan bilang saya mendengar dari Alwan dan saya mendengar dari Bang Madu. Saya mendengar dari Alwan dan Bang Alwan mendengar dari Bang Madu. Terus ada lagi yang dengar dari dia, nanti dia akan bilang saya dengar dari si Fulan, si Fulan mendengar dari Bang Alwan mendengar dari Bang Madu. Ini tradisi karena pada masa itu kan ditekankan ya, inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi harus jelas wadih siapa yang ini, siapa yang itu. Nah, tradisi itu nggak ada dalam kekristenan, nggak ada. Jangankan gitu Bang Markus, siapa yang nulis? Contoh saya tanya aja nih sama Bang Kebenaran. Menurut Bang Kebenaran, siapa penulis kitab Ibrani? Coba. Ya. Siapa penulis kitab Ibrani? Sepertinya Rasul Paulus, Bang. Nah, sepertinya ya. Kalau menurut yang bilang Rasul Paulus itu Bapak Gereja Ignatius. Nah, tahu tidak yang lain bilang apa? Bapak Gereja yang lain. Bapak Gereja yang lain mengatakan ya, kalau ndak salah itu siapa lagi, Justin Martyr mengatakan bahwa itu bukan Ignatius, bukan Paulus. Nah, Martin Luther daya yang pengikut Bapak Protestan kah Pak? Benar? Iya, Protestan. Protestan. Ini bagus ini. Protestan menganggap Ibrani itu yang nulis bukan Paulus. Kata Martin Luther, yang nulis itu adalah Apolos, temannya Paulus. Iya. Ya, betul. Cari lagi kalau nggak ada, nanti bilang saya nggak baca lagi, saya nggak ada. Iya, memang betul. Itu nggak saya sangkal ya. Jadi kan ada beberapa alasan sebenarnya mengapa dikatakan bukan Paulus. Pertama, kalau surat-surat Paulus itu kan biasanya kan diawali dengan salam khas, Bang, menyebutkan nama dan penerima surat. Jadi di kitab Ibrani itu tidak ada. Makanya tadi saya mengatakan ada yang berpendapat Rasul Paulus. Cuman memang ada juga yang mengatakan bukan Rasul Paulus tapi Apolos, kan seperti itu. Yeah. Tapi siapapun penulisnya sebenarnya tidak terlalu gimana ya, Bang? Tidak terlalu menjadi masalah sebenarnya untuk kitab Ibrani itu. Dari situ saja kita sudah bisa ambil pemahaman bahwa itu tidak seperti sanad di dalam Islam. Kalau kita di dalam Islam, dari sanad itu kan ketahuan, karena jelas siapa yang nulis kan. Ini dia. Nah, yang ini orang ini kayaknya dia pernah berbohong, atau waktu dia tua dia ini kayaknya sering lupa. Itu kan lebih hadis, Bang, kalau yang Abang bicarakan itu kan. Ya, tapi sanad kalau kan hadis. Iya, maksudnya gini, kalau Quran itu sanad kan, kalau Quran kan nggak ada sanad. Dia sudah nggak ada sanad ya. Jadi kalau Quran itu misalnya gini, Bang, surah pertama itu apa namanya itu? Al-Fatihah ya. Itu penulisnya siapa, Bang? Iya, Al-Fatihah ya. Itu penulisnya siapa? Jadi, kalau Quran itu secara keseluruhannya, Quran itu dia mutawatir. Mutawatir itu kategorinya atau definisinya adalah seluruh sahabat mengakuinya. Kalau hadis itu kadang ada cuma satu sahabat dari jalan, misalnya aku mendengar dari sahabat Nabi yang bernama ini, itu satu jalan aja. Kalau Quran itu semua sahabat. Jadi dia mutawatir. Quran itu, penulisan Quran itu kapan dimulai, Bang? Saat di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah itu dapat wahyu. Contoh misalnya ya, Rasulullah lagi jalan, terus bertemu orang Yahudi. Terus mereka tanya tentang ruh. Turun ayat pada masa itu. Kalau nggak salah yang bersama beliau itu siapa? Bin Mas'ud ya. Lalu turun yas'alunaka 'anir ruh.
kulir ruh min amri rabbi, itu turun ayatnya. Maka sahabat pada masa itu mencatat, menghafalkan, disuruh hafalkan, disuruh catat. Makanya ada penulis-penulis Quran kan, kayak Nabi yang langsung jadi tim, bukan tim masa. Nah, maksudnya yang ngawasin kayak Zaid bin Thabit, Muawiyah gitu, pencatat-pencatat. Lalu yang lain disuruh hafal. Jadi ada bagian menghafal, ada bagian mencatat. Kalau Al-Fatihah itu yang tadi ditanya Ummul Kitab, ya itu Nabi suruh, itu malah wajib dihafal itu Ummul Semua Kitab. orang harus hafal itu orang. Al-Fatihah. Makanya kalau udah dihafal disuruh baca saat sholat supaya nggak kelupaan. Biasanya kalau ada orang maju dalam kultur tradisi Islam itu, misal kalau kita ada yang misal Ustaz Madu nih jadi imam, dia baca ayat salah aja itu pasti di belakang bersuara. Ya Ustaz Teode ya. Betul. Subhanallah. Subhanallah gitu. Subhanallah. Berarti dia salah baca, nanti dia mikir tuh. Apa tadi? Diterusin aja, dilempar dari belakang. Pernah ada imam itu. Subhanallah. Dia coba ngingatin ya. Dia ulang lagi. Biasa dia ulang bagian mana yang dia lupa ya. Terus dia pas baca lagi subhanallah, akhirnya dia putus. Allahu Akbar, langsung dia ruku. Dia sudah gak mau sambung lagi. Dia sudah gak mau sambung lagi. Dia ingat betul ya. Gitu. Biasanya yang lebih menghafal mengingatkan di belakang. Jangan cuma subhanallah saja, tapi dia enggak. Aku pernah gitu tuh Ustaz, sabkul lisan lah ya. Iya. Baca surat subhanallah. Awal mulaku. Tunggu, siapa yang subhanallah? Antum yang subhanallah atau makmumku? Oh, yang di belakang. Yang di belakang subhanallah. Baca apa aku ya barusan ya? Sampai mana ya? Langsung ke Al-Ikhlas Ustaz, kul huwallahu ahad. Selesai udah, daripada mikir tuh. Langsung mending setir. Cari gampang. Cari aman. Iya, daripada nanti penumpangnya ruwet Ustaz. Langsung lah. Gitu Bang tradisinya. Makanya kalau kita bilang penjagaan Quran itu innallaha Allah menjaga Quran itu ya memang awalnya secara oral itu. Quran itu qiraatan, ya, sesuatu yang dilafazkan, sesuatu yang dibacakan gitu. Tapi gini Bang Alwan, saya pernah dengar tuh ya bahwa Al-Quran itu ditulis pada zaman Utsmani ya, kalau nggak salah. Al-Quran mulai ditulis pada zaman Utsmani. Jadi Ustaz Utsmani itu khilafah keberapa tuh? Utsmani jauh itu. Abu Itu Bakar, Utsmani dari abad ke-14 itu abad pertengahan itu khilafah Utsmani. Abad 15, abad 14 ya. Sayyidina Utsman bin Affan Ustaz, bukan khilafah Ya kan dia bilang Utsmani, khilafah Utsmani. Enggak, maksudnya Utsman bin Affan, ya khilafah Utsman bin itu kan maksudnya itu gini, khilafah terakhir. Oh ya, penulisannya kan di situ, penulisan Al-Quran ini mulai di situ enggak, Bang Alwan? Gimana kira-kira? Enggak gini. Kalau di zaman khalifah itu isunya itu adalah qiraat atau bacaan-bacaan. Jadi di dalam Islam itu kan di pesantren itu kan diajarkan qiraat namanya, bacaan yang gini. Kalau kita baca satu ayat itu kita bisa bacaannya berbeda. Misalnya wadduha, ada bacaan berbeda, kita bisa baca wadduha. Ada kita bisa baca wailul likulli humazatil lumazah. Dalam riwayat yang lain kita bisa baca lumazih, bisa begitu. Nah, cara bacaan yang berbeda itu dijadikan pertentangan di masa Utsman bin Affan. Padahal itu adalah sesuatu yang lumrah dan harusnya bisa dimaklumkan. Makanya Utsman akhirnya memberikan satu mungkin kita bisa katakan ijtihad ya, untuk memadukan satu bacaan saja yang dipakai sebagai standar semuanya. Jadi nggak usah merubah-rubah bacaan, jangan sampai orang bingung gitu. Padahal semua itu ada delegasinya kan, ada wars, hafaz dan lain-lain. Tapi
itu ternyata jadi ini saranan konflik. Sebagai pimpinan tertinggi khilafah, dia memerintahkan untuk sudah pakai satu bacaan standar, semua pakai yang itu aja gitu. Tapi apakah yang lain itu dibuang? Tidak. Sampai sekarang kalau Bapak bisa YouTube aja, buka di YouTube situ Qiraat Sab'ah, bacaan yang 7, ada namanya Qiraat Asyarah, bacaan 10. Jadi itu masih dilestarikan. Ya, yang dipadukan itu tulisannya kan Ustadz kan? Tulisannya pakai Utsmani, tulisan Quraisy, ejaan Quraisy itu. Nah, benar Ustadz ya? Koreksi Ustadz kalau salah Ustadz. Iya benar Ustaz. Tapi gini Bang, ini ada saya satu baca tulisan nih. Isinya seperti ini. Tahun 1924 menandai momen penting dalam sejarah pencetakan Al-Quran. Edisi Mushaf Al-Quran Kairo yang juga dikenal sebagai Mushaf Al-Amiri atau Mushaf Raja Fuad diterbitkan tahun itu dan menjadi standar mushaf di banyak negara muslim hingga saat ini. Ini kan kalau dikatakan seperti ini Bang, menjadi standar, artinya kan ada perbedaannya kalau dikatakan standar mushaf di banyak negara. Pada awal abad ke-20, umat Islam di berbagai negara menggunakan berbagai versi mushaf Al-Quran dengan ragam penulisan yang berbeda. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam pembacaan dan pemahaman Al-Quran. Jadi untuk mengatasi hal ini pada tahun 1924 atas dasar prakarsa Raja Fuad I dari Mesir, dibentuklah Komite Penyempurnaan Mushaf Al-Quran. Komite ini menyusun standar penulisan dan tata letak Al-Quran yang menjadi dasar edisi Mushaf Al-Quran Kairo. Jadi edisi ini memiliki dampak yang signifikan karena menyatukan berbagai versi mushaf nih, mengatakan menyatukan berbagai versi Mushaf Al-Quran yang berbeda dan mempermudah pembacaan dan pemahaman Al-Quran bagi umat Islam di seluruh dunia. Jadi kalau saya baca tulisan ini ya Ustadz, artinya mushaf itu banyak versi loh. Artinya nggak cuma satu versi kalau dari tulisan ini. Dan disempurnakan di tahun apa ini? 1924. Itu gimana? Betul. Itu memang juga sering dijadikan sebagai suatu yang dipolemikkan. Karena menurut saya karena ketidaktahuan, makanya kita maklumkan ya, karena banyak orang yang tidak ngerti bahwa itu masalahnya itu di Rosem sebenarnya. Rosem itu bedakan dengan yang di zaman Utsman bin Affan, itu masalah kiroat ya. Masalah yang distandarisasi itu Rosem itu kaifiyatul kitabah. Cara nulisnya ini gimana nih, mau pakai bentukannya gimana? Saya ambil contoh ya. Abang kebenaran ini kan nggak tahu huruf hijaiyah ya. Contoh huruf hijaiyah kalau di Tunisia itu Qafnya itu titiknya 1. Qafnya itu titiknya 1. Jadi sementara kalau di kita kan Qafnya titiknya 2. Nah, jangankan itu, di Arab saja itu cara bacanya, contoh cara baca misalnya Jamilah itu sebagian negara Teluk bacanya Gamilah, J jadi G. Jadi itu yang distandarisasi, bukan Qur'annya berbeda-beda, bukan. Cara nulisnya biar orang ketika membacanya itu sama-sama fasih. Gitu. Abang bayangkan Bang, kalau kita saja di sholat itu kita sudah ada yang baca kita tegur, subhanallah. Gimana kalau orang rubah-rubah Quran itu? Itu sebuah kemustahilan itu tidak akan terjadi itu barang. Jadi cara menulis beda dengan cara bacaan. Sama kayak gini, kalau saya menulis ya, membaca ya, cara kita nyebut itu kan bisa berbeda cara orang nulis tiap daerah. Ya, misalnya, berikan contoh sulit ya karena Arab dengan Indonesia ini agak beda ya. Gampangnya kayak tadi tuh, fa di Tunisia itu titiknya kof di Tunisia titiknya 1, yang kita kofnya titiknya 2. Nah gitu. Jadi gini, perbedaan titik-titik itu nggak membedakan artinya. Jadi gini, perbedaan titik-titik itu nggak membedakan artinya. Kalau yang standar 19, Kalau waduh. doubling.
Nah, ini tapi ini memang bedanya tuh kita gini, bedanya itu. Kalau kita nerangkan Bible dan isinya, dia kaget-kaget. Gak ini. Oh, ini kayak Iya. kita nerangin ulang ini. Nah, Beliau makanya. belum nggak mendalami. Jadi agak sulit, agak apa, ada gap gitu, ada gap. Iya. Ini ibarat gini Ustaz, ngajarin rumus fisika pada anak TK yang nggak bisa baca, repot Ustaz. Sama juga maksudnya dasarnya yang belum Maksudnya gini, anak TK kan nggak tahu huruf, tiba-tiba rumus fisika disuruh baca di depannya, nggak bisa belajar huruf dulu. Nah, beliau bertanya. Cuman ya itu tadi, bagian yang harusnya beliau tahu, beliau tidak tahu gitu. Ini jadi tapi it's okay lah, gak apa-apa. Tadi di mana tadi Bang kebenaran tadi agak doubling tadi. Oh iya, tadi keluar sebentar dari aplikasi, dia doubling, makanya saya turun lagi, naik lagi tadi. Tapi gini ya, kalau ini jujur, ketika saya mengutarakan tulisan yang saya baca tadi, itu kalau saya merasa, ini pendapat saya ya Bang, saya merasa bahwa Al-Quran itu ada juga versi-versi yang lain gitu dari keterangan tadi. Makanya sering juga kan dari kekristenan mengatakan versi Al-Quran banyak, karena ada tulisan seperti itu loh. Jadi nggak bisa juga disalahkan orang-orang Kristen yang menyatakan versi Al-Quran banyak, karena ada juga tulisan yang seperti saya tampilkan tadi. Kita ini kan sekarang ini era informasi ya, jadi bacaan itu kan sebenarnya banyak. Nah ini fundamentalnya Bang Kibinirin nggak punya ilmu fundamental, itu harus tahu huruf. Itu dulu tahu huruf aja kagak, mau menyimpulkan Al-Quran seperti ini nggak bisa dong. Kayak siapa itu? Jack Cita atau Erben nih Ustaz. Gini Ustaz. Kata siapa? Penulisan Al-Quran nggak beda. Ini garis di atas, ini garis di bawah. Nah, itu dibedakan antara Allahu sama billahi Ustaz. Haknya itu di bawah hi. Allahu itu melingkar. Bingung kita jelasin kayak mana ya coba. Iya. Memang kita ada gap ya, ada gap karena untuk bisa memahami Quran kan kita harus menguasai bahasa Arab. Nah ini yang nggak nyampe. Misalnya kayak dulu waktu saya debat dengan siapa gitu, dia terangkan bahwa ini kan Quran banyak versinya gitu. Kan sudah saya bilang itu namanya qiraat. Itu kita nggak kaget. Ada duri, ada wars, hafaz dan sebagainya, itu ada dijelaskan gitu. Tapi bukan berarti Quran versinya beda-beda. Nanti kalau ke pondok jalan-jalan ntar diketawain gitu loh. Ini kok versinya beda-beda Quran. Jangan gitu nanti. Itu kan oke lah, itu mungkin di kalangan debat apologetika ya. Cuman dalam hal ilmiah itu nggak masuk, karena Quran itu kalau kita sudah bisa menempatkan ini namanya qiraat. Saya sudah pernah cerita itu, ada teman saya belajar qiraat di Al-Azhar Mesir 10 tahun itu sampai terlambat kawin. Nah, jadi dia bagian yang dilestarikan gitu. Jadi kita bisa baca ini, bisa baca gini. Katanya saya sudah kasih contoh, wailul likulli humazatil lumazah, lumazi bisa dibaca kayak gitu. Saya sudah beri contoh. Jadi itu hal yang biasa. Iya, hal yang biasa di dunia Islam, itu hal yang biasa. Gitu. Quran ini Bang kebenarannya. Itu kami itu sangat mensakralkan gitu. Jangankan dirubah. Ada kontradiksi satu aja, setengah aja, sepotong aja, itu kita itu udah kayak gimana gitu kalau kita di Quran itu. Bukan hanya sekadar doktrin, karena Nabiullah itu mukjizatnya Al-Quran. Nabiullah Muhammad itu mukjizatnya Al-Quran. Jadi kalau misalnya kawan-kawan Kristen ini misal ini mau memperdebatkan, mau mencari kelemahan Islam, cari aja di Quran dan kita coba jelaskan gitu. Tapi jangan masuk ke ranah-ranah kayak tadi versi-versi, karena kalau masuk ke situ dia tidak bisa bedakan mana versi, mana qiraat. Qiraat itu
cara baca yang lain. Bisa dibaca misalnya Malik, bisa dibaca Malik Yaumiddin, itu dilegitimasi oleh Nabi. Jadi dulu di zaman sahabat, zaman Nabi itu ada yang datang, ada Umar bin Khattab. Satu lagi siapa namanya? Ustaz Madu, yang ditemani ngobrol Umar bin Khattab itu siapa yang satu? Siapa? Ada kan yang masalah kiroat itu Umar bin Khattab mempertanyakan kiroat yang satunya itu siapa? Terus datang pada Nabi kan, ya. Kemudian kamu bisa baca begini, Iya, kamu iya. bisa baca begitu gitu. Jadi dilegitimasi barang itu. Kamu bisa bacanya gini, kamu bisa bacanya gitu. Jadi itu bukan versi karena beberapa ayat saja, misalnya dalam satu surah Al-Fatihah itu hanya mungkin beberapa bagian itu bisa dibaca begini, bisa dibaca begitu. Bagian ini misalnya Indar Rahman bisa dibaca Ibadur Rahman. Begitu. Jadi itu ada beberapa perbedaan gitu. Itu dilazimkan, bisa dibaca gini, bisa dibaca gitu. Nah, yang izinin Nabi Muhammad sendiri. Itu. Nah, tapi gini bang, kita ini kan logika ya. Jadi kalau memang sama aja ngapain mesti diseragamkan gitu? Kalau memang sama. Ya, Nggak bisa lah. Bukan diseragamkan, maksudnya abang pikir ini pikirannya yang lain dimusnahkan terus pakai satu ini saja gitu. Kalau memang Gimana? ada juga sejarah ya bang mengatakan di zaman Utsmani kan ada itu pembakaran beberapa apa kan bahwa ada yang ya kiroat ya. kan ada Itu, kan. jadi waktu kalau abang baca riwayat itu namanya athar. Jadi masa ini kan bicara sejarah, ini kita bicara sejarah. Di masa itu setiap kota itu punya apa namanya punya semacam dialek atau gaya bahasa sendiri lah. Kiroat yang dia lebih dominan yang mana, misalnya daerah ini lebih suka ke yang durinya, jadi dia bacanya gini. Yang ini lebih, sebenarnya itu tidak masalah. Yang masalahnya mereka tuh mempertengkarkan itu gitu. Jadi kalau kita lihat konteks atau mens reanya kenapa misalnya diseragamkan itu karena bertengkar. Kalau nggak bertengkar itu dibiarkan aja, karena kayak sekarang ini nggak ada pertengkaran kan. Misalnya kalau sekarang ini udah bisa memahami, nggak ada yang fanatik gitu. Ambil contoh lah kayak gini. Gimana ya menerangkannya? Ketika kita sudah semakin dewasa, kita tahu bahwa ini bisa dibaca begini, bisa dibaca begitu. Nah, di masa itu mereka yang awam-awam ini, karena dijelaskan dalam athar itu, mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam rata-ratanya. Jadi Islam itu berkembang dengan cepat di masa Utsman, dan mereka ini orang-orang baru masuk Islam. Mereka belum mengerti tentang qiraat. Hal yang harusnya tidak dipertentangkan. Makanya sebagai pimpinan negara diambil putusan, ya sudah ini pakai satu aja, lahja Quraisy, gitu. Makanya lebih condong kepada Hafiz. Hafiz aja udah satu semuanya gitu, lahja atau dialek Hafiz, Ya, atau qiraat Hafiz. itu kayak maksa orang Bugis bisa ngomong Ustaz. Bukan. Iya, Nah. yang misalnya orang Makassar dibilang bisa tidak, bisa bilang bukan, nggak bisa bukan kan ya. Iya dong. Ikan. Harusnya ikan pakai N bukan Harusnya N. ikan. Nah, bisa Iya. ikan gitu. Iya. Iya, kalau yang bilang ikan itu berarti dia orang pinggiran ya. Kalau kamu orang apa? Saya mau dereng. Saya mau dereng. Iya, orang Kristen. Ya Allah, nggak bisa maksain gitu. Masalahnya itu ketika Tapi orang- yang jadi catatan juga, riwayat itu pernah dikaji oleh namanya siapa peneliti juga. Ternyata riwayat itu dianggap lemah, itu asar. Bukan itu riwayat ya, asar ya, cerita Utsman membakar itu dianggap riwayatnya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum bisa pastikan itu. Tapi ide areanya itu, mens reanya itu bukan ke Qur'annya, tapi kenapa? Karena orang-orang baru masuk Islam dan bertengkar soal yang nggak perlu dipertengkarkan gitu. Maka diambil sebagai pimpinan tertinggi, sudahlah disatukan. Sama kayak Prabowo bilang sudah nggak usah ada oposisi lah, semua masuk tim aja. kayak gitu.
Ya kayak anu Ustaz. Sepertinya juga saya pernah baca itu yang dibakar itu ya mushaf, bukan mushaf sih. Suhuf-suhuf kayak di tulang, kayak di lembaran daun misalkan seperti itu kulit. Kayak gitu itu yang dibakar. Kan itu cuma satu ayat tuh Ustaz. Bukan semua Al-Qur'an toh. Masih anu sih, soalnya riwayatnya itu kan masih di anu juga diteliti kan ya. Kalau kami itu bang, kebenaran riwayat itu memang kita ada ilmu tersendiri yang orang ahlinya sendiri yang memang pakarnya lah gitu. Kalau kita ini bukan pakar, ini kita ini yang mereka meneliti ini riwayat ini sahih apa tidak, ini bisa diterima apa tidak cerita ini. Itu tadi bisa ditelusur lewat sanatnya gitu. Tapi Ya, bertengkar masalah itu pun mensreanya yang saya baca ya, saya kan baca itu secara konteks itu memang keputusan presiden gitu, kayak itu keputusan presiden supaya tidak terjadi konflik gara-gara masalah yang tidak harusnya berkonflik. Di masjidnya Bang Madu pernah ndak ada yang datang ke masjidnya Bang Madu terus dia pakai kiroat sabah? ada. Protes ndak jemaahnya atau ada yang bingung-bingung nggak? Enggak Ustaz. Berarti udah mafhum. Kalau dulu diributin gitu loh. Di masa Utsman itu kalau ada baca pakai cara bacaan beda atau kiroat sabah langsung diributin. Nah, kiroat sabah itu lucunya gini. Kiroat itu ya itu dibukukan kan, dijadikan ilmu kan, dibukukan dalam rangka untuk pembelajaran. Betul. Dibeli sama Jay Smith itu beli, terus dia bawa ke speaker corner di Inggris itu yang tempat debat-debat lintas agama. Dia bilang ini Quran versi ini Quran umat Islam banyak. Itu kan kita lihatnya ya salah. Mainnya kurang jauh ini. Dia nggak tahu apa gimana. Tapi kan juga dulu ada istilahnya apa ya Bang Alwannya, apa namanya, tulisan Arab dulu, Arab gundul katanya kan, tulisan Arab gundul. Jadi kan itu kan dikasih tanda baca juga, itu kan setelah Utsmani atau apa tuh kan ada ya. Padahal awalnya itu kan itu yang distandarkan di 1924 kan. Quran itu kan awalnya kan dia lafaz penyebutan. Itu yang saya bilang tadi. Misalnya kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau saya baca begini, itu kan cara nulisnya dulu itu berbeda. Kalau dulu kan nggak pakai harokat kan, orang nulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu ada sekarang muncul zaman mempermudah, dia perkenalkan namanya harokat untuk orang-orang yang baru belajar bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani namanya nikut, pakai nikut gitu loh. Orang Yahudi tanpa nikut bisa baca, orang Arab tanpa harokat bisa baca. Nah, yang butuh harokat siapa? Ya kita ini yang baru belajar baca. Nah, itu yang distandarisasinya supaya mempermudah gitu loh. Sama kayak contoh gini, Bang, kebenaran. Bible-nya kenapa tulisan Yesus diberikan merah semua gitu, di standar merah aja? Kan untuk membedakan. Terus apa kita bilang, oh itu berarti beda kan? Nggak begitu. Itu begitulah perumpamaannya biar dipahami. Jadi kayak saya ini sama Ustadz Madu, kita itu nggak butuh harokat kalau baca. Ya Ustadz Madu ya, beda level ya. Mana Ustadz Madu ini? Ya kalau Hadir. insya Allah, kalau Ustadz Madu kan insya Allah nggak butuh harokat ya, nggak butuh nikut ya. Insya Allah bisa dikit-dikit Ustaz. Wes, jangan merendah. Kalau orang Arab asli itu mereka nggak butuh harokat. Kalau kita itu kadang masih ini dibaca fathah, kasrah apa dhamma ini. Kalau yang baru-baru. Tapi kalau orang udah bisa baca, udah ngerti, ini pasti bacanya gini. Karena kaidah membacanya kan ada. Nahwu sorofnya ada, kaidah membacanya tuh kalau orang udah kuasai dia nggak butuh dengan harokat-harokat. Betul, memudahkan orang buat
buat baca. Jadi itu rosem, cara baca, cara nulis itu rosem namanya. Kalau itu 1924 itu, kalau zaman Utsman itu kiroat. Gitu aja itu biar. Nah, tapi kalau cara baca Quran dari mana, dari ujung kemana, gini, tutup buku, jangan lihat tulisan misalnya, suruh baca aja, orang tahu ini salah baca. Iya kan? Orang cara baca. Coba goiril magdubi alaihum. Salah nggak? Salah. Salah kan? Salah. Orang tahu salah. Saya nggak usah perlu lihatkan bukunya. Waladolun. Salah nggak? Salah. Salah. Oke lah ya, Bang Alwan ya, Bang Madu ya. Saya Bang permisi kebenaran, dulu ya. terima kasih. Ya. Ah, Siap. oke, terima kasih banyak. Nanti kalau ada kesempatan kita diskusi lagi. Kita diskusi santai gini ya, ngobrol-ngobrol aja. Santai tapi sekiranya bawa buku 2 karung kalau lawan Ustadz Alwan gitu ya. Bang Binirin ya. Iya, iya. Siap. Oke, makasih Bang ya. Terima kasih Bang Gila. kebenaran. Ustadz, aku mau izin juga Ustadz. Ada ini. Melanjutkan kehidupan nyata saya. Main game. Enggak Ustadz. Ustadz Alwan belum aku kasih. Saya belum kasih undangan ke Ustadz Alwan lah. Lupa aku. Antum hilang-hilangan. Iya sudah semua aku kasih undangan. Ya kasih lah saya lah. Masa saya lupa gimana sih? Aku ndak punya nomor antum. Nanti aku titipin siapa ya? Alpi ada nomor antum Ustaz? Alfi ada, Ibu Bunda banyak yang punya Uni Rifa. Oke. Nanti aku titipin Alpi. Ya udah. Aman. Siap. Insya Allah. Jadi gimana ini rungkat ini? Insya Allah Ustaz. Baik. Alhamdulillah ya. Maafkan kita di bawah, yang di bawah bukannya ndak mau naikin, bukannya ndak bisa naikin. Karena kalau dinaikin siapa yang mau tanggung jawab? Saya ada perluan lain ini. Gitu Ustaz. Daripada terjadi mudarat, nah kan gitu ya. Iya. Gitu siap. Untuk semua tutup kafaratul majlis Ustaz. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kebenar itu datangnya dari Allah. Kalau ada silap dan salah dari kami yang lemah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.